Battle Through the Heaven. Pertempuran melewati langit. Audiobook, novel silat. Episode 23. Bab 116, Rumput Api Roh Es. Dingin dan gelapnya lingkungan menyelimuti keduanya saat mereka berjalan di dalam gua gunung yang sunyi. Di tengah keheningan, hanya langkah kaki lembut dua orang yang bisa terdengar. Suasana di sekitarnya menyebabkan Dokter Peri secara naluriah memeluk dirinya sendiri. Dia mengangkat kepalanya dan melihat Xiao Yan berjalan perlahan di depannya. Keraguan singkat kemudian, dia meningkatkan langkahnya dan mengikuti di belakangnya. Dalam lingkungan ini, hanya pria muda di depannya yang memberinya rasa aman. Setelah berjalan selama lebih dari 10 menit dalam suasana sunyi, Dokter Peri mulai merasakan bahwa suasana yang sangat sunyi itu tak tertahankan. Namun pada saat itu, pemuda di depannya tiba-tiba berhenti. Dokter Peri gagal untuk bereaksi tepat waktu dan dengan lembut mengetuk punggung Xiao Yan. Pertemuan intim itu menyebabkan Dokter Peri mundur selangkah dengan wajah yang sangat merah saat dia dengan malu berkata, "Apa yang kamu lakukan?" Kontak lembut sebelumnya juga menyebabkan Xiao Yan menarik napas dalam dan berat. Dia terbatuk-batuk saat dia menunjuk ke arah pintu batu di mana cahaya kuning samar dipancarkan dan tanpa daya berkata, "Ini jalan buntu." Mendengar ini, Dokter Peri mengatupkan kedua alisnya dan mengambil 2 langkah ke depan. Menghadapi pintu, dia berkata dengan suara yang dalam. "Di balik pintu batu itu seharusnya menjadi tujuan kita. Jika sesepuh kuno telah membangun gua di sini, saya tidak berpikir bahwa dia akan membuat gua yang tidak mengarah kemanapun." Xiao Yan melangkah maju dan menyentuh pintu batu. Setelah memperkirakan ketebalannya, dia perlahan menggelengkan kepalanya. Pintu batu itu sangat tebal dan membutuhkan kekuatan seorang dousi untuk mendobraknya dengan paksa. Yang kamu tahu hanyalah bagaimana menggunakan kekerasan. Lihatlah cahaya kuning yang dipancarkan dari pintu batu, ini jelas merupakan teknik jebakan elemen tanah. Jika Anda lebih memperhatikan detailnya, tidak sulit untuk membukanya. Setelah memberi Xiao Yan pandangan meremehkan, Dokter Peri meletakkan tangan kurusnya di pintu batu yang mulai bergerak perlahan. "Kamu tahu tentang teknik jebakan? Jika saya mengingatnya dengan benar, itu adalah elemen kayu atau tanah yang sangat bagus di douzi." Melihat wajah serius pada Dokter Peri, Xiao Yan tidak bisa menahan rasa ingin tahu. "Hanya saja saya telah membaca beberapa buku tentang teknik perangkap. Saya tidak dapat dianggap kompeten tetapi seharusnya tidak menjadi masalah jika saya menggunakannya untuk menyelidiki." Dokter Peri dengan sembarangan menjawab saat gerakan tangannya tetap anggun seperti biasanya. Xiao Yan menganggukkan kepalanya tapi tidak mengganggu pengamatannya. Pandangannya beralih dari pintu batu dan menggunakan cahaya redup, mengukur dinding batu di sekitarnya. Di dinding batu ada beberapa ukiran samar. Mereka menjadi kabur tetapi Xiao Yan bisa melihat beberapa bentuk manusia yang kemungkinan ditinggalkan oleh pemilik gua. Menemukannya. Saat Xiao Yan sedang mempelajari dinding batu, suara bahagia dari Dokter Peri mendorongnya untuk mengalihkan pandangannya. Di samping dinding batu, Dokter Peri sudah berjongkok, tangan kurusnya menyentuh titik kecil yang menonjol di dinding batu. Saat dia menekannya, suara berderit perlahan bergema di seluruh gua. Menonton pintu batu yang naik, Xiao Yan menghela nafas lega dan mengacungkan jempol ke Dokter Peri. Mengikuti pintu batu yang menjulang, cahaya redup memancar dari belakangnya, mengusir kegelapan di sekitar mereka. Melihat interior cerah di balik dinding batu, Dokter Peri tersenyum tapi mundur 2 langkah. Kemudian dia menghadap Xiao Yan, mengangkat dagunya dan tersenyum. "Silakan, masuk." Mengangkat bahu, Xiao Yan mengambil beberapa batu dan dengan kasar melemparkannya ke dalam gua. Dia merasa sedikit diyakinkan ketika dia tidak melihat reaksi apapun. "Kamu benar-benar orang yang terlalu berhati-hati." Melihat Xiao Yan tidak lupa untuk berhati-hati bahkan pada saat ini, Dokter Peri hanya bisa menggelengkan kepalanya tanpa daya. "Terima kasih atas pujian Anda." Sambil tersenyum acuh tak acuh, Xiao Yan melangkah dengan hati-hati melintasi pintu batu dan memasuki interior. Melihat Xiao Yan telah melangkah maju, Dokter Peri mengikuti dari belakang. Saat melangkah ke bagian dalam gua, jangkauan penglihatan mereka tiba-tiba melebar. Di balik pintu batu ada ruangan besar yang tampak sederhana dan kosong. Dipasang di dinding adalah batu bulan yang digunakan sebagai sumber cahaya.
Di tengah ruangan ada kursi dengan kerangka dengan tengkorak yang jatuh diletakkan di atas tulang pahanya. Pemandangan ini, jika dilihat dari suasana hening ini, tampak cukup mengerikan. Di depan kursi ada meja batu hitam lebar dan panjang. 3 wadah batu yang terkunci ditempatkan dengan rapi di atasnya. Selain itu, ada sejumlah besar koin emas berkilau dan barang berharga lainnya di 3 sudut lainnya. Hanya dengan jumlah koin emas, total kekayaan di ruangan ini lebih dari ratusan ribu. Barang berharga dan uang bukanlah sesuatu yang Xiao Yan kekurangan, dan dari cara barang-barang berharga ini ditempatkan secara acak, tampaknya pemiliknya juga tidak menjunjung tinggi mereka. Xiao Yan mengalihkan pandangannya dari emas mengkilap, memindahkannya ke sudut terakhir ruangan sebagai gantinya. Kebahagiaan muncul di wajahnya saat dia melakukannya. Sudut terakhir ruangan adalah hamparan bunga yang dibuat dengan menumpuk tanah menjadi satu. Di dalamnya tumbuh banyak bunga dan tanaman berbeda yang menyelimuti hamparan bunga dengan wewangian. Sambil menatap tanaman ini, Xiao Yan dan Dr. Peri bergegas maju berbarengan. Orang biasa mungkin tidak mengenali tanaman ini, tetapi mereka tahu betul bahwa tanaman yang tampaknya biasa ini lebih berharga daripada tumpukan emas di ruangan itu. Daun biru ungu, buah ginseng roh putih, biji teratai salju. Dr. Peri menatap kosong ke hamparan bunga kecil. Satu persatu, nama bahan obat langka dan mahal diam-diam keluar dari mulutnya yang merah dan lembab. Roh es Blazing Grass. Saat dia menyapu pandangannya ke seberang hamparan bunga, Xiao Yan tiba-tiba menarik kembali pandangannya dan menatap tajam ke tengah petak bunga tempat rumput merah dan putih tumbuh. Daun rumput ini dipisahkan menjadi 2 warna. Batangnya, yang berwarna putih, juga ditutupi dengan tetesan dari apa yang tampak seperti kristal es, sementara ujungnya yang kemerahan seperti bola api yang menyala. 2 warna dan elemen yang berlawanan telah tumbuh secara ajaib di tanaman. Kabut tipis mengelilingi tanaman ini, membuatnya tampak seperti mengambang di antara awan. Rumput aneh ini bernama Roh es Blazing Grass, bahan yang sangat langka yang juga merupakan bahan yang diperlukan untuk pil teratai darah. Xiao Yan dengan semangat menatap rumput obat saat ekspresi gelisah muncul di wajahnya. 2 dari bahan obat yang dia temukan tidak ada berita meskipun telah mencari di seluruh kota Wutan selama 6 bulan telah berakhir di tangannya tidak lama setelah memulai perjalanannya. Keuntungan tak terduga ini adalah sesuatu yang mengisi hati Xiao Yan dengan kebahagiaan. Apakah kamu juga mengenali ini? Melihat bagaimana Xiao Yan dengan penuh semangat menatap roh es Blazing Grass, Dr. Peri bertanya dengan suara terkejut. Ini adalah sesuatu yang saya butuhkan. Xiao Yan menganggukkan kepalanya sebelum memiringkan untuk menatap Dr. Peri. Sungguh orang yang tidak disukai. Langsung memilih yang paling berharga. Mendengar kata-kata Xiao Yan, Dr. Peri segera mengangkat alisnya dan bergumam dengan enggan. Sambil tersenyum malu, Xiao Yan melambaikan tangannya. Maaf tapi aku benar-benar membutuhkannya. Saya sudah mencarinya cukup lama. Melihat bahwa Dr. Peri masih tampak tertekan, Xiao Yan hanya bisa berkata tanpa daya. Mengapa kita tidak melakukannya seperti ini? Aku akan mengambil roh es Blazing Grass. Adapun sisa jamu di sini, kamu akan mengambil 2/3 dan aku akan mengambil 1/3 sisanya. Mendengar saran Xiao Yan, Dr. Peri menganggukkan kepalanya, warna wajahnya tampak sedikit lebih baik. Xiao Yan menghela nafas saat melihat Dr. Peri menganggukkan kepalanya. Tanpa khawatir akan menimbulkan kecurigaan, dia mengekstraksi banyak botol giok yang sangat indah dari cincin penyimpanannya dan sekop batu giok. Dia dengan hati-hati menggali tanah di sekitar roh es Blazing Grass dan akhirnya menempatkan tanaman itu, bersama dengan tanah ke dalam botol batu giok. Xiao Yan dengan cepat menyimpan botol giok ke dalam cincin penyimpanannya sebelum membuka sudut mulutnya dan tersenyum. Setelah itu, dia menyerahkan sekop giok kepada Dr. Peri yang menunjukkan padanya untuk menggali tanaman obat. Mata Dr. Peri mengikuti roh es Blazing Grass saat Xiao Yan menyimpannya ke dalam cincin penyimpanannya sebelum dengan enggan menarik pandangannya. Bagi seseorang seperti dia yang menyukai obat-obatan, mendapatkan satu tanaman obat yang sangat langka akan membuatnya jauh lebih bahagia daripada mendapatkan ratusan ribu uang atau perhiasan. Dr. Peri menghela nafas, merasa sangat kesal di dalam. Seandainya pria ini secara tidak sengaja menemukan rahasia di tebing, semua ini akan menjadi miliknya.
Tapi sekarang, sayang, mengingat hal ini menyebabkan dia merasakan keinginan untuk menangis tapi air matanya tidak kunjung keluar. Kamu harus pergi dan mati saja, bajingan. Setelah mengutuk, Dokter Peri menerima sekop dari Xiao Yan dan mulai dengan hati-hati menggali tanaman obat berharga dari petak bunga sebelum memasukkannya ke dalam botol batu giok. Setelah mengamati Dokter Peri menggali tanaman obat, tatapan Xiao Yan sekali lagi berkeliaran di seluruh ruangan tetapi dia tidak melihat apapun yang menarik. Akhirnya, dia mengembalikan pandangannya ke 3 wadah batu yang ditempatkan di tengah ruangan. Xiao Yan perlahan berjalan menuju bagian depan meja batu dan menyentuh kunci logam. Dia merasakan kehangatan saat kulitnya bersentuhan, menyebabkan dia mengerutkan kening. Agar bisa mempertahankan kehangatan dalam waktu yang lama, kuncinya pasti tidak terbuat dari logam biasa. Tidak ada gunanya mencoba menghancurkannya dengan paksa. Di mana kuncinya? Xiao Yan bergumam pada dirinya sendiri saat dia mengamati sekeliling. Matanya segera tertuju pada kerangka yang duduk di belakang meja batu. Ketika dia menurunkan pandangannya, matanya menjadi cerah ketika dia menemukan 3 kunci hitam tergantung di tangannya. Menggosok tangannya, Xiao Yan melangkah maju dan menatap kerangka itu. Rasa jijik memenuhi hatinya saat dia perlahan melepaskan tinjunya sebelum dengan hati-hati meraih kunci dan menariknya dengan ringan. Krak! Karena tahun-tahun yang telah berlalu, kekuatan kecil berhasil mematahkan lengan kerangka itu, menyebabkannya jatuh. Melihat tangan kerangka yang patah, Xiao Yan tersenyum canggung sebelum membungkuk ke kerangka yang tersisa. Setelah itu, Xiao Yan membungkuk untuk mengambil lengan yang patah itu, berniat untuk menggantinya. Tangan Xiao Yan melingkari lengan kerangka saat alisnya tiba-tiba terangkat. Dia bisa merasakan bahwa berat tulang ini sedikit tidak wajar. Dari sudut matanya, Xiao mengintip ke arah Dokter Peri yang dengan hati-hati menggali tanaman obat sebelum kembali ke tulang kerangka di tangannya. Matanya mengamati bagian yang rusak di bagian atas hanya untuk menemukan bahwa ada gulungan kecil yang tersembunyi di dalam celah tulang. Mengamati gulungan yang tersembunyi secara diam-diam, Xiao Yan menelan ludahnya saat jarinya tanpa sadar meraih ke dalam dan dengan cepat menariknya keluar sebelum melemparkannya ke dalam cincin penyimpanannya. Hanya setelah gulungan itu berada di cincin penyimpanannya, Xiao Yan menghela nafas lega. Dia menyapu debu dari lengan kerangka sebelum menempatkannya kembali ke posisi semula. Xiao Yan menyeringai, melemparkan kunci di tangannya dan perlahan menuju ke 3 wadah batu di atas meja batu. Bab 117 Teknik Terbang Dou, Sayap Elang. Xiao Yan membawa kunci kotak dan sekali lagi, dia menyentuh kunci logam yang hangat. Memiringkan kepalanya dan melirik ke arah Dokter Peri yang telah selesai menggali semua tanaman obat, dia tersenyum dan berkata, "Cepat ke sini. Saya tidak ingin dituduh mencoba mengantongi segalanya ketika saya membuka kotak ini. Setidaknya Anda memiliki semacam hati nurani." Dokter Peri mengangkat hidungnya, membawa 10 botol plas di dadanya dan meletakkannya di atas meja batu. Akhirnya, dia dengan enggan memilih 6 botol dan menyerahkannya kepada Xiao Yan. "Hei, ini milikmu." Xiao Yan menerimanya dengan senyuman, melirik sekilas dan menyimpannya ke dalam cincin penyimpanannya. Roh es Blazing Grass sudah ada di tangannya sehingga tanaman obat berharga lainnya tidak terlalu penting bagi Xiao Yan. Xiao Yan melambaikan 3 kunci hitam di depan Dokter Peri dan tersenyum, "Kalau begitu aku akan membukanya." "Buka mereka." Setelah membuat Xiao Yan terlihat kesal, Dokter Peri dengan cepat meletakkan botol giok di sekitar pinggang dan dadanya. Dengan segera, pinggangnya yang sempit tampak jauh lebih penuh dari sebelumnya. Xiao Yan menjilat bibirnya saat dia menatap wadah batu itu. Dia secara acak memilih salah satu kunci, mengangkat kunci pertama dan memasukkannya dengan hati-hati. Bukan ini, kunci macet di tengah jalan menyebabkan Xiao Yan mengangkat bahu dan menggantinya dengan kunci kedua. Salah lagi. Tanpa daya menggelengkan kepalanya, Xiao Yan memegang kunci terakhir dengan erat dan sekali lagi dengan hati-hati memasukkannya ke dalam lubang kunci. Melihat kuncinya perlahan menghilang ke dalam gembok, Xiao Yan dan Dokter Peri secara tidak sengaja menahan napas. Satu-satunya suara di seluruh ruangan berasal dari kunci yang didorong melalui lubang kunci dari kunci logam. Dentang, tiba-tiba, suara jelas terdengar dari dalam ruangan, mendorong tangan Xiao Yan untuk membeku. Tidak terkunci. Melihat belenggu kunci diluncurkan dari kunci, Xiao Yan menghela nafas lega dan berkata, "Cepat dan buka."
Wajah Dokter Peri penuh dengan keinginan dan kebahagiaan saat dia berkata dengan suara tidak sabar. Xiao Yan melirik ke arah Dokter Peri yang cemas tetapi tidak mengindahkan panggilannya. Sebaliknya, dia meraih tangannya dan melangkah mundur. Dia kemudian membariskan telapak tangannya dengan kotak itu dan melepaskan kekuatan kuat dari telapak tangannya yang mengangkat tutup kotak batu. Setelah tutupnya dibuka, Xiao Yan menunggu beberapa saat lagi dan menghela nafas lega setelah melihat bahwa tidak ada reaksi. Melirik ke arah Dokter Peri yang tangannya melingkari dadanya sambil menatapnya dengan dingin, Xiao Yan hanya mengangkat bahu. Itu selalu baik untuk sedikit berhati-hati. Jika Anda terlempar ke pegunungan binatang ajaib, saya pikir Anda akan memiliki waktu yang lebih bahagia tinggal di sana daripada di dunia luar. Alasannya karena bahkan binatang sihir itu tidak berhati-hati sepertimu. Dokter Peri meringkuk dan berkata, saya berbagi pemikiran yang sama. Xiao Yan menyentuh hidungnya dan tertawa. Setelah memberikan tatapan tajam pada pria tak tahu malu di sampingnya, Dokter Peri berjalan menuju meja batu. Dia melihat ke dalam kotak batu yang terbuka dan terkejut. Dengan wajah penuh kegembiraan, dia dengan cepat mengulurkan tangannya ke dalamnya dan mengambil gulungan kuno berwarna pelangi. Apa ini? Xiao Yan dengan rasa ingin tahu menoleh dan bertanya. Buku racun yang mencatat metode membuat racun. Dokter Peri membuka gulungan itu dan berkata sambil tersenyum. Buku racun? Mengangkat alisnya karena terkejut, Xiao Yan mengambil gulungan itu dari tangan Dokter Peri dan membacanya sekilas. Melihat beberapa kata yang tertulis di sisi gulungan 7 warna, Xiao Yan berkata dengan takjub, buku racun pelangi? Sebenarnya ada sesuatu yang berfokus pada cara membuat racun? Jangan beritahu saya bahwa orang yang meninggalkan ini juga seorang dokter? Tabib biasanya satu-satunya di benua Dhouki yang menggunakan racun untuk melindungi diri mereka sendiri. Orang-orang yang mahir menggunakan posisi seperti itu biasanya disebut tuan racun di benua itu. Namun, status seorang master racun masih jauh dari seorang alkemis. Mungkin begitu. Tapi Anda tidak diizinkan untuk membagi ini dengan saya. Karena kedekatan unsur saya tidak bisa menjadi seorang alkemis jadi saya hanya bisa mengandalkan hal-hal ini. Ekspresi sedih muncul di wajah Dokter Peri setelah dia berbicara. Jelas bahwa keinginan terbesarnya adalah menjadi alkemis dan bukan master racun yang dibenci dan tidak disukai orang. Mengamati Dokter Peri yang tampak sedih, Xiao Yan tersenyum, menyerahkan gulungan 7 berwarna dan berkata, ini adalah hal yang cukup baik tetapi itu akan membutuhkan banyak waktu dan usaha untuk menguasainya. Hanya pelatihan. Dhouki menghabiskan semua energi saya. Saya tidak cukup bodoh untuk memulai sesuatu yang lain, menggigit lebih dari yang bisa saya kunyah. Terima kasih. Dokter Peri merasakan kelegaan yang dalam di hatinya setelah mendengar kata-kata Xiao Yan dan memberikan anggukan terima kasih yang terakhir. Kamu bisa menyingkirkan apa yang ada di tanganmu. Saya mungkin tidak dianggap sebagai pria sejati, tetapi mengingat hubungan kami saat ini sebagai mitra, saya tidak akan mencoba mengambil semuanya untuk diri saya sendiri. Mengamati Dokter Peri yang memperlambat menyingkirkan gulungan pelangi, Xiao Yan tersenyum dan berkata dengan suara hambar. Wajah Dokter Peri tercengang saat rasa malu muncul. Dia membuka tangannya, memperlihatkan sekantong kecil bubuk hijau di atasnya. Aku, tertangkap basah oleh Xiao Yan, Dokter Peri berwajah merah kehilangan kata-kata. Lupakan. Menjadi seorang wanita, wajar bagi Anda untuk mengambil beberapa tindakan pencegahan saat Anda ikut dengan saya untuk mencari harta karun. Xiao Yan mengangkat bahu dan berkata dengan acuh tak acuh. Terima kasih. Sekali lagi, Dokter Peri mengucapkan terima kasih saat dia buru-buru menyingkirkan bubuk hijau di tangannya. Xiao Yan menyentuh wajahnya dan mengalihkan pandangannya ke wadah batu kedua. Dia memasukkan kunci dan perlahan memeriksa bagian dalamnya. Apa efek dari bubuk hijau? Saat kunci di tangannya perlahan-lahan dimasukkan lebih dalam ke kunci, Xiao Yan secara acak mengajukan pertanyaan. Ini dibuat dengan rumput naga mabuk dan beberapa bahan obat lain dengan efek penenang. Setelah dihirup ke dalam tubuh, itu akan menyebabkan seseorang tertidur setidaknya selama setengah hari. Tapi bubuk ini hanyalah racun sederhana. Siapapun dengan kekuatan tertentu akan dapat menggunakan Dhouki untuk menekan efek dan memaksanya keluar dari tubuh. Dokter Peri menjawab dengan malu-malu. Untungnya itu bukan racun yang mematikan.
Setidaknya kamu tidak begitu ganas. Xiao Yan menggosok bibirnya, memutar pergelangan tangannya dan tersenyum, terbuka. Mengikuti suara Xiao Yan, kotak batu yang tertutup rapat itu mulai terbuka perlahan. Di bawah cahaya batu bulan, semua yang ada di kotak batu segera diungkapkan kepada Xiao Yan dan Dr. Peri. Gulungan lain? Xiao Yan mengangkat alisnya saat melihat gulungan hitam yang ditempatkan di dalam kotak. Dia mengulurkan tangannya ke dalam kotak, mengeluarkan gulungan itu dan membaliknya. Akhirnya, tatapannya berhenti pada kata-kata kecil di tepi gulungan, teknik Dou terbang Xuan tinggi, sayap elang. Teknik terbang Dou? Mata Xiao Yan berangsur-angsur menjadi lebih besar saat dia menggumamkan kata-kata yang tidak dikenalnya. Dalam keterkejutannya, dia berkata dengan suara serak, ini sebenarnya teknik Flying Dou yang langka. Teknik terbang Dou? Apa itu? Mendengar nama ini untuk pertama kalinya, Dr. Pri mengedipkan matanya dengan ragu. Dia telah mendengar tentang teknik Dou serangan, teknik Dou pertahanan, teknik ketangkasan Dou dan banyak lainnya, tetapi itu adalah pertama kalinya dia mendengar tentang teknik Flying Dou. Seperti namanya, teknik Dou ini memungkinkan seseorang terbang di udara. Xiao Yan mendecakkan bibirnya karena terkejut saat dia menjelaskan. Terbang. Bukankah itu sesuatu yang membutuhkan kekuatan setidaknya seorang Dou Ling? Dr. Pri menunjukkan keterkejutan awal pada penjelasan itu sebelum tampak bingung. Di benua Dou Qi, hanya dengan kekuatan Dou Ling seseorang dapat meninggalkan tanah dan terbang untuk jarak yang dekat. Hanya setelah kekuatan seseorang mencapai Dou Uang atau Dou Huang, seseorang dapat menggunakan Dou Qi untuk membentuk sepasang sayap energi di punggungnya. Sayap ini akan memungkinkan mereka untuk mengatasi ikatan mereka ke tanah dan terbang di antara awan. Adapun teknik Flying Dou, itu adalah teknik rahasia aneh yang memungkinkan praktisi membentuk dua ekstensi kecil yang menonjol dari pembuluh darah di punggung seseorang. Dengan dua ekstensi ini, seseorang akan dapat membentuk sepasang sayap dan terbang di udara bahkan jika seseorang tidak memiliki kekuatan Dou Uang. Terbang adalah sesuatu yang merupakan godaan besar bagi banyak orang. Untuk memenuhi godaan ini, banyak orang kuat mengerahkan semua upaya mereka untuk meraih impian yang tak terjangkau menjadi Dou Uang. Pada saat yang sama, banyak juga yang ingin mencari jalan pintas dengan menemukan teknik Dou tipe terbang yang langka dan berharga ini. Xiao Yan perlahan menghela nafas panjang saat dia memegang gulungan hitam di tangannya. Dia dengan paksa menekan kebahagiaan dalam dirinya sebelum melambaikan tangannya pada Dr. Peri. Aku tahu. Ini untukmu kan? Setelah mengamati tindakan Xiao Yan, Dr. Peri memahami niatnya dan mengangguk tanpa daya. Haha, semua orang mengambil apa yang mereka butuhkan. Xiao Yan menyeringai. Akuisisi hari ini hampir membuat wajahnya lumpuh karena tersenyum. Masih ada satu lagi. Ayo cepat. Kami akan pergi setelah kami membukanya. Dr. Pri mengalihkan pandangannya ke kotak batu terakhir dan mendesak. Bersenandung. Dengan dua perolehannya, tubuh Xiao Yan penuh energi. Dia memegang kunci terakhir yang tidak digunakan dan bersiap untuk membuka kotak batu. Ruangan yang luas sekali lagi menjadi sunyi. Tepat saat Xiao Yan membungkukkan tubuhnya dan hendak membuka kotak itu, dia tiba-tiba menegang. Dia dengan cepat berbalik dan wajahnya tiba-tiba menjadi gelap. Seseorang datang. Apa? Mendengar kata-kata itu, Dr. Peri juga kaget. Sesaat kemudian, dia menggelengkan kepalanya, itu tidak mungkin. Hanya kami berdua yang tahu tentang tempat ini. Saya tidak salah dengar. Ada cukup banyak orang. Xiao Yan menatap Dr. Peri dengan wajah yang mengerikan. Rasa dingin melintas di matanya. Anda curiga saya telah memanggil orang-orang ini? Melihat ekspresi Xiao Yan, kemarahan meletus di wajah Dr. Peri. Seandainya aku ingin menyakitimu, kamu akan mati berkali-kali. Melihat kemarahan di wajah Dr. Peri tampak asli, Xiao Yan mengatupkan alisnya dan dengan cepat berbalik. Dia mencoba untuk memasukkan kunci di tangannya ke dalam lubang, tetapi dalam kecemasannya, dia berulang kali gagal melakukannya. Sialan! Sambil mengeluarkan teriakan kemarahan, Xiao Yan meraih kotak batu itu dengan kedua tangan untuk mengangkatnya. Sayangnya, dia menemukan bahwa wadah itu tertancap di atas meja batu. Bodoh! Xiao Yan sekali lagi memarahi dengan wajah pucat sebelum perlahan menghela nafas.
Dengan suara dingin, dia berkata, mereka ada di sini. Mendengar kata-kata Xiao Yan, dokter kecil dengan cepat mengarahkan pandangannya ke pintu batu. Telinganya juga menangkap suara langkah kaki yang mendekat. Keke, Dokter Peri. Terima kasih telah memimpin. Tampaknya informasi yang kami dapatkan itu benar. Lebih dari 10 sosok perlahan masuk dari kegelapan di luar pintu sementara tawa yang akrab dan menyenangkan bergema di dalam ruangan. Muuli. Setelah mendengar suara itu, Dokter Peri segera mengatupkan giginya dengan erat. Bab 118 Pelarian Hidup atau Mati. Di luar pintu batu, lebih dari 10 sosok perlahan muncul, menghalangi pintu masuk. Sosok lain masuk dari belakang mereka. Di bawah cahaya batu bulan, wajah sosok itu akhirnya terungkap untuk mengidentifikasi pemimpin muda perusahaan mercenari Wolfhead, Muuli. Ketika pandangannya awalnya menyapu tumpukan emas berkilau di sudut, keserakahan terlihat di matanya. Dia menjilat bibirnya sebelum mengarahkan pandangannya ke dua kotak batu yang dibuka oleh Xiao Yan. Dia tersenyum dan berkata, "Maaf mengganggu kalian berdua." Xiao Yan perlahan mengencangkan cengkeramannya pada kunci di tangannya. Wajahnya berubah sedikit suram saat dia melirik ke arah Dokter Peri yang mengerutkan kening di sampingnya dengan dingin berkata kepada Muuli, "Kamu mengikuti kami?" Itu tidak bisa dianggap sebagai berikut. Beberapa hari yang lalu, saya menerima informasi bahwa Dokter Peri telah menemukan gua harta karun. Karena saya tidak tahu tentang lokasi tepatnya. Muuli mengangkat bahu dan berkata, "Bagaimana Anda mendapatkan informasi ini?" "Saya hanya memberitahu asisten saya Li Fei tentang ini." Kamu menyuap dia." Kecurigaan terbang di wajah Dokter Peri, tetapi dengan cepat digantikan oleh kemarahan. "Keke, wanita itu sangat bodoh. Hanya dengan beberapa kata manis, dia dengan patuh mengatakan semuanya padaku." Muuli tersenyum, tidak menyangkal spekulasi Dokter Peri. "Kamu keparat?" Dengan alis tegak, Dokter Peri itu menjerit. "Maaf, tapi hal-hal di sini terlalu penting bagi perusahaan mercenari Wolfhead kita. Setelah kami memilikinya, kami akan dengan mudah dapat menyerap semua faksi di kota Kingshan. Ketika saatnya tiba, kami akan memiliki kemampuan untuk berkembang di luar kota. Visi kami berada di luar kota kecil ini." Muuli berkata tanpa emosi. "Serahkan semuanya padaku. Dokter Peri, kau harus menjelaskan perasaanku padamu. Selama Anda bersedia menjadi milik saya pasti tidak akan menganiaya Anda ketika saya akhirnya mengambil alih perusahaan mercenari Wolfhead." Muuli menatap Dokter Peri dengan penuh emosi saat dia berbicara dengan nada yang semakin lembut. "Menjadi milikmu? Hanya berbicara denganmu sekarang membuatku jijik." Suara Dokter Peri itu kejam saat bibir merah lembabnya terbuka untuk mengejeknya. Tampaknya tindakan Muuli menyuap orang-orang di sekitarnya telah memicu amarahnya. Rasa dingin melintas di mata Muuli saat dia tersenyum dan berkata dengan lembut, "Itu tidak penting. Aku akan memaksamu tetap di sisiku." Setelah mengucapkan kata-kata ini, Muuli mengalihkan pandangannya ke Xiao Yan yang pendiam di sampingnya dan tertawa. "Aku sudah memberitahumu untuk bergabung dengan perusahaan mercenari kepala serigala tapi kamu menolak untuk mendengarkanku. Sekarang, sudah terlambat bahkan jika Anda ingin bergabung. Perusahaan tentara bayaran bahkan tanpa dado usi sebenarnya sombong ini?" Xiao Yan mengusap hidungnya dan dengan memprovokasi menggelengkan kepalanya. "Setidaknya akan mudah membunuhmu." Muuli mengungkapkan senyuman yang penuh dengan niat membunuh. "Serahkan semuanya. Aku akan membiarkanmu mati utuh." Muuli dengan dingin menatap Xiao Yan dengan tangan disilangkan di dadanya. Xiao Yan dengan dingin menarik mulutnya. Tatapannya mengamati lencana di dada 10 tentara bayaran aneh yang memblokir pintu keluar, melihat sekilas kekuatan mereka. Tentara bayaran ini semua memiliki kekuatan bintang 4 atau 5 Douse sementara Muuli adalah bintang Gouse. Setelah menimbang susunan pemain lawan di dalam hatinya, hati Xiao Yan tenggelam. Pada keadaannya saat ini, dia paling banyak bisa menangani Douse bintang 4. Jika dia melepaskan pedang hitam yang berat dari punggungnya, dia seharusnya bisa bertahan melawan Douse dari 6 bintang. Namun, saat ini ada lebih dari 10 tentara bayaran yang sangat kuat di dekat pintu batu. Dalam keadaan normal, jika mereka menyerangnya sebagai sebuah kelompok, Xiao Yan kemungkinan besar akan terbunuh dengan kekuatannya saat ini. "Guru?"
Xiao Yan berteriak memanggil Yao Lao di dalam hatinya tapi tidak mendapat tanggapan. Dia hanya bisa tersenyum pahit. Tampaknya mustahil untuk membuat Yao Lao membantunya keluar dari kekacauan ini. Muli memeluk lengannya dan berdiri di tengah pintu batu. Wajahnya yang tampak menyeramkan menatap wajah Xiao Yan yang berubah dengan cepat dan merasa seperti kucing yang bermain dengan tikus. Meski punya potensi besar, itu belum dikembangkan. Sejujurnya, saya khawatir Anda akan membalas dendam di masa depan. Untuk menghindari perasaan khawatir tentang kemungkinan seperti itu, aku harus membunuhmu di sini dan sekarang. Dengan ringan mengetuk jari-jarinya di tangannya, Muli berbicara sambil tersenyum. Sejak dia masih kecil, ayahnya telah memperingatkannya, jika mungkin, untuk membunuh siapapun yang telah dia sakiti dan tidak membiarkan pihak lain memiliki kesempatan untuk kembali untuk membalas dendam. Xiao Yan menatap Muli yang penuh senyum dan matanya menyipit. Selama bertahun-tahun, dia adalah orang yang selalu menindas orang lain tetapi dia tidak pernah menyaksikan serangan kelompok semacam ini dengan niat untuk membunuh. Kamu benar. Jika saya memiliki kesempatan untuk pergi, saya pasti akan membuat masalah bagi perusahaan mercenari kepala serigala. Sudut mulutnya naik dengan dingin saat Xiao Yan berbicara. Sungguh mengagumkan bahwa Anda mampu tampil kuat dalam situasi seperti itu. Tapi kamu hanya memperkuat niatku untuk membunuhmu. Muli tersenyum saat niat membunuh melintas di matanya. Xiao Yan mengangkat kelopak matanya, mengungkapkan niat membunuh yang serupa di matanya. Saat Xiao Yan sedang mempertimbangkan bagaimana melarikan diri, tangannya yang ada di belakangnya tiba-tiba bergerak saat sesuatu didorong ke atasnya. Mempersempit matanya, Xiao Yan mengepalkan tangannya tanpa ada yang menyadarinya saat sudut matanya secara acak melirik ke arah Dokter Peri yang berdiri dekat di sampingnya. Ini adalah obat penenang dari sebelumnya. Bibir merah Dokter Peri bergerak sedikit, mengeluarkan suara samar ke telinga Xiao Yan. Sedikit memiringkan kepalanya, Xiao Yan menyapu pandangannya ke seluruh dinding ruangan. Ketika dia memperhatikan 3 batu bulan yang memancarkan cahaya redup, sebuah ide lahir di hati Xiao Yan. Tetaplah dekat denganku. Xiao Yan menginstruksikan dengan ekspresi serius. Dokter Peri menganggukkan kepalanya dengan patuh. Pada saat ini, semua harapannya untuk melarikan diri telah ditempatkan pada Xiao Yan. Lakukan. Bunuh anak itu. Ingatlah untuk tidak menyakiti Dokter Peri. Itu wanita saya. Menonton pasangan itu, Muli dengan tegang melambaikan tangannya dan memerintahkan. Iya. Setelah mendengar perintah Muli, 5 dari 10 tentara bayaran aneh di belakangnya langsung melangkah maju dan dengan ekspresi kejam dibebankan pada pasangan itu. Melihat bahwa pintu batu masih tertutup rapat meski kehilangan 5 orang untuk menyerang, Xiao Yan mengerutkan kening. Tentara bayaran yang berhati-hati ini membuatnya sakit kepala. Bang! Setelah melirik tentara bayaran yang menuduhnya, Xiao Yan mengulurkan telapak tangannya. Kekuatan yang kuat melemparkan kantong obat penenang ke udara, yang kemudian meledak. Bubuk yang tersebar langsung menutupi seluruh ruangan. Tahan nafasmu. Mereka yang berada di depan pintu tidak diperbolehkan bergerak. Saya ingin pintunya diblokir. Mahasi, serang mereka. Melihat bubuk obat yang tersebar, wajah Muli berubah saat dia dengan cepat meneriakkan perintahnya. Perintah Muli menyebabkan gangguan di antara tentara bayaran dengan cepat menjadi tenang. 5 tentara bayaran di ruangan itu mengeluarkan senjata mereka dari pinggang mereka dan menyerang Xiao Yan dan Dokter Peri dengan mata galak. Meraih Dokter Peri dengan satu tangan, Xiao Yan mundur lebih jauh ke dalam ruangan. Dia kemudian tiba-tiba melingkarkan tangannya, segera menghisap batu bulan di dinding ke arahnya. Batu bulan terlepas dari dinding dan terbang ke tangan Xiao Yan. Xiao Yan memutar tangannya dan batu bulan disimpan ke dalam ring. Kehilangan salah satu sumber cahayanya, seluruh ruangan menjadi lebih gelap. Setelah menyimpan salah satu batu bulan, wajah Xiao Yan serius saat dia mengalihkan pandangannya. Tangan kanannya menyedot sisa 2 batu bulan yang juga dengan cepat disimpan ke dalam cincin penyimpanan. Ketika batu bulan terakhir disimpan ke dalam cincin penyimpanan, seluruh ruangan menjadi hitam pekat. Pada saat kegelapan turun, Xiao Yan menarik lengan Dokter Peri, berputar, dan menembak ke arah pintu keluar yang dia ingat dari ingatannya. Jangan panik. Matikan percikan api Anda.
Mereka yang ada di pintu, jangan bergerak dan mereka yang ada di kamar tidak datang. Ingat, bunuh siapapun yang berani datang ke pintu. Kegelapan yang tiba-tiba menyebabkan wajah Muli menjadi gelap. Namun, dia sangat pintar dan membuat keputusan yang tepat dalam hitungan detik. Dengan pemimpin di sekitar, Wolfhead Mercenary Company juga tenang. Para tentara bayaran yang membawa percikan api dengan cepat menghabisi mereka. Namun, tepat ketika mereka akan menyerang mereka, angin kencang menyapu tentara bayaran ini. Ini diikuti oleh telapak tangan yang membawa kekuatan ganas yang menghantam dada mereka dengan keras. Segera, beberapa tentara bayaran yang tidak dapat bereaksi tepat waktu mengeluarkan teriakan teredam dan jatuh dengan keras ke tanah. Dia datang. Dia ada di pintu batu. Cepat, hentikan dia. Para tentara bayaran yang diserang menahan penderitaan mereka dan berteriak. Mendengar bawahannya berteriak, wajah Muli sekali lagi menjadi gelap. Dia mundur beberapa langkah tergesa-gesa dan secara kebetulan berakhir di tepi pintu batu, benar-benar menghalangi satu-satunya jalan keluar. Bang! Sebuah kekuatan yang kuat dan ganas ditembakkan dari depan mereka. Seandainya beberapa bintang 5 Douze di pintu batu tidak bereaksi tepat waktu, mereka pasti akan hancur olehnya. Meskipun itu tidak terjadi, beberapa sosok ini terpaksa terhuyung mundur beberapa langkah. Selama waktu beberapa sosok tidak stabil, dua angin deras diam-diam keluar dari celah di dalamnya. Pada saat angka-angka ini pulih, sudah sangat terlambat menghentikan pasangan itu dan mereka hanya bisa berteriak pada Muli yang berdiri di belakang, pemimpin perusahaan muda. Mereka menuju ke arahmu. Muli menyipitkan matanya dan merentangkan kedua kakinya, memblokir terowongan sempit dengan tubuhnya. Dia memegang tangannya erat-erat dan douki hijau muda secara bertahap mengalir. Di bawah pengaruh douki, tangannya mulai berubah menjadi warna kayu. Saya ingin melihat bagaimana Anda sebagai bintang 2 Douze mendorong saya kembali dalam konfrontasi langsung. Dengan tawa dingin, Muli mengeluarkan mutiara bercahaya malam dan melemparkannya ke depan. Cahaya redup hanya memiliki radius sekitar 2 atau 3 kaki tetapi lebih dari cukup di terowongan sempit ini. Tidak lama setelah dia melemparkan mutiara cahaya malam ke depan, dua sosok melangkahinya dengan kecepatan tinggi. Dengan cahaya dari mutiara, Muli bisa melihat gambar kabur dari niat membunuh di wajah Xiao Yan. Kembali. Melihat Xiao Yan bergegas ke arahnya seperti ngengat ke api, Muli tertawa dengan suara dingin. Tinju seperti kayunya yang dikelilingi oleh lampu hijau, dengan kejam dan dengan marah menyerang Xiao Yan sambil membawa kekuatan agresif. Teknik Xuandou rendah, kekuatan hutan. Douki menuju ke arahnya menyebabkan wajah Xiao Yan menggigil. Dia mengangkat matanya dan bisa dengan jelas melihat ekspresi jahat di mata Muli. Sialan. Xiao Yan memarahi dalam hatinya saat dia menarik napas. Tangannya lalu meraih pedang hitam besar di punggungnya dan mengangkatnya dengan teriakan. Memutar pergelangan tangannya, dia menyimpan pedang itu ke dalam cincin penyimpanan. Dengan lenyapnya pedang besar itu, kecepatan Xiao Yan meledak dalam sekejap mata. Douki yang bergerak lambat dalam dirinya tiba-tiba menyembur melalui pembuluh darahnya seperti air pasang. Ini adalah pertama kalinya Douki Xiao Yan meletus setelah ditekan. Dia mengencangkan tinjunya dan banyak pembuluh darah mulai bergetar. Kekuatan menakutkan dengan cepat dikumpulkan. Merasakan douki yang melonjak di tubuhnya, dorongan kuat untuk bertarung muncul di wajah Xiao Yan yang lembut dan tampan. Matanya dengan dingin melirik Muli, yang berada dalam jangkauan. Douki dalam dirinya mulai mengikuti jalur ki yang telah ditentukan oleh teknik Dou dan mulai berputar dengan cara yang tidak terkendali. Ledakan oktan. Teriakan bergema di dalam hatinya hampir menyebabkan lengan di lengan Xiao Yan mengencang. Kain yang awalnya lembut telah berubah menjadi sesuatu yang keras seperti logam. Ruang kosong di bawah lengan baju berisi kekuatan yang kuat saat Xiao Yan menarik tinjunya ke belakang sebelum melemparkannya ke depan dengan kekuatan ledakan. Bang! Kedua tinju bertemu di bawah gua sempit dan suara seperti guntur yang teredam bergema di seluruh terowongan untuk waktu yang lama. Melihat Xiao Yan memiliki kekuatan yang sama dengannya, wajah Muli berubah. Dia tidak menyangka bahwa kekuatan Xiao Yan telah meningkat beberapa level dalam sekejap mata. Aku sudah menghentikannya. Cepat, bunuh dia dengan cara apapun. Raungan dingin dan menyeramkan bergetar dari tenggorokan Muli.
Kekuatan yang ditunjukkan Xiao Yan saat ini telah menyebabkan pemimpin perusahaan muda yang sangat licik ini menjadi cemas. Bahkan pada usia yang begitu muda, orang ini mampu bertarung setara dengan dirinya sendiri, Douce dari 6 bintang. Sulit membayangkan betapa kuatnya dia dalam beberapa tahun mendatang. Jika Xiao Yan diizinkan melarikan diri, Wolfhead Mercenary Company berpotensi menghadapi kemungkinan kehancuran. Hanya memikirkan untuk membalas dendam dengan kekuatan luar biasa itu menyebabkan niat membunuh Muli melonjak. Mendengar teriakan Muli, sudut mulut Xiao Yan terangkat mengejek. Dia menggerakkan bibirnya. Meledak. Bang! Ledakan lain yang diredam terdengar. Namun, ledakan ini datang dari dalam tubuh Muli. Wush! Kekuatan tiba-tiba yang meledak di tubuhnya menyebabkan wajah Limu memutih dalam sekejap. Seluruh tubuhnya bergetar sebelum akhirnya dengan keras batuk seteguk darah. Pergilah! Setelah menjatuhkan Muli, Xiao Yan dengan paksa menahan keinginan untuk membunuhnya. Dia segera menarik Dokter Peri dan tanpa melihat ke belakang, menyerbu ke arah tebing berbahaya di luar. Segera setelah Xiao Yan kabur, lebih dari 10 tentara bayaran menyerang dari dalam ruang batu. Setelah melihat wajah pucat Muli di tanah, terperanjat memenuhi wajah mereka. Pemimpin perusahaan muda Douce bintang 6 benar-benar dipukuli oleh pemuda itu? Realitas mengerikan di hadapan mereka ini menyebabkan mereka berada dalam keadaan syok sesaat. Idiot, apa yang kau lihat di sana? Pergi dan kejar dia. Kita harus membunuh anak itu. Begitu kita pergi, lepaskan sinyal kita dan suruh orang-orang yang berada di luar penyergapan untuk membunuhnya. Melihat wajah kosong bawahannya, Muli sekali lagi batuk darah saat dia menangis dengan marah. Iya. Teriakan Muli mendorong tentara bayaran untuk pulih dari keterkejutan mereka saat mereka buru-buru menjawab. Setelah itu, mereka menghadapi pintu keluar dan buru-buru mengejar Xiao Yan dan Dokter Peri. Dengan susah payah, Muli menarik dirinya dan bersandar di dinding batu sambil menghela nafas panjang. Ekspresi sinis muncul di matanya. Mengepalkan tinjunya dengan erat dan meninju batu, dia berkata dalam-dalam. Bajingan kecil. Sebaiknya jangan biarkan aku menangkapmu. Jika tidak, aku akan membuatmu mengalami nasib yang lebih buruk dari kematian. Xiao Yan tanpa ekspresi menarik Dokter Peri saat dia terus menyerang menuju pintu keluar. Tinju yang dia sembunyikan di lengan bajunya berlumuran darah segar. Ini adalah pertama kalinya dia menggunakan kekuatan tersembunyi di ledakan oktan melawan lawan setelah mempelajarinya. Hasilnya bagus di luar dugaannya. Namun, konfrontasi langsungnya dengan Muli juga sedikit melukainya. Mengingat pikiran licik Muli, dia akan menempatkan lebih banyak tentara bayaran dari Wolfhead Mercenary Company di atas tebing. Dengan napas tersengal-sengal, Dokter Peri mengingatkan. Hanya dengan memanjat tebing kita memiliki kesempatan untuk tersesat di hutan dan melarikan diri. Jika tidak, kematian menanti kita. Xiao Yan menjawab dengan muram. Setelah kita keluar dari terowongan, jangan memanjat tebing. Jika mereka memotong tali kami akan jatuh ke dalam kematian. Apa kau punya rencana lain untuk kabur jika kita tidak memanjatnya? Atau apakah Anda berniat menunggu yang lain keluar dan membunuh kami? Xiao Yan mengerutkan kening dan berkata tanpa menghentikan langkah kakinya. Dokter Peri menggigit bibir merahnya seolah-olah dia telah memutuskan sesuatu. Kemudian dia membuka mulutnya dan berkata. Aku bisa membawamu pergi bersamaku. Jantung Xiao Yan berdebar kencang dan dia menjadi diam. Jangan terlalu pelin-pelan. Saya tidak akan menyakiti Anda setelah Anda membantu saya. Melihat keraguan Xiao Yan, Dokter Peri bisa menebak apa yang dipikirkan pria yang selalu berhati-hati ini dan hanya bisa memarahinya tanpa daya. Perlahan melepaskan napas, Xiao Yan sedikit mengangguk. Melihat persetujuan Xiao Yan, Dokter Peri mengeluarkan seruling bambu pendek dari saku dadanya dan meletakkannya di mulutnya. Ketika dia meniup dengan ringan, suara yang agak aneh keluar dari seruling bambu, melewati terowongan dan berputar ke arah langit. Apa yang sedang kamu lakukan? Melihat pintu keluar kecil di depan yang memancarkan cahaya redup, Xiao Yan tidak bisa menahan rasa ingin tahunya dan bertanya. Saya menelepon pasangan saya. Mengayunkan seruling bambu di tangannya, Dokter Peri tersenyum, elang biru peringkat pertama. Binatang ajaib terbang. Mendengar kata-katanya, Xiao Yan merasa sedikit curiga.
Ketika dia melihat Dokter Pri mengangguk, kegembiraan melayang di wajahnya. Mereka diselamatkan. Sayangnya, masih ada satu kotak batu lagi yang belum dibuka. Dokter Pri mengikuti Xiao Yan saat dia berkata dengan menyesal. Lupakan. Jangan terlalu rakus. Jika kami memiliki kesempatan di masa depan, kami akan mengambilnya kembali. Ekspresi dingin muncul di wajahnya. Haha, saya awalnya khawatir tentang hari-hari latihan berat di depan. Tanpa diduga, orang-orang ini telah memberikan hiburan. Baiklah, Wolfhead Mercenary Company, selama waktu yang saya habiskan di pegunungan binatang ajaib, saya akan bermain dengan Anda. Saat dia berlari di sepanjang terowongan, cahaya dari pintu keluar menjadi semakin terang. Sesaat kemudian, lingkungan mereka tiba-tiba menjadi cerah, bulan yang cerah, keperakan dan bintang-bintang yang tersebar muncul di hadapan mereka. Setelah muncul di pintu keluar, Xiao Yan dengan cepat menarik Dokter Pri dan bersandar di dinding batu. Tatapannya diam-diam mengamati puncak tebing dan menemukan banyak sosok di atasnya membawa obor dan berpatroli di daerah itu. Benar-benar ada sesuatu yang menunggu kita di sini. Xiao Yan melampiaskan amarahnya sebelum meletakkan telinganya di tanah. Dengan segera dia berkata dengan muram, para pengejar kita sudah tiba. Di mana binatang ajaib terbang milikmu itu? Mata Dokter Pri mengamati langit malam. Sekali lagi, dia meletakkan seruling bambu di mulutnya. Suara aneh itu diam-diam menyebar ke seluruh langit. Pekik! Tidak lama setelah suara peluit dirilis, pekikan tajam terdengar di langit malam. Dengan bantuan sinar bulan, Xiao Yan bisa melihat gambar buram elang tua besar dengan tubuh berwarna biru subur di dekat bagian dalam gunung di depan. Itu terbang dengan cepat dan dalam sekejap, melayang dari tepi bawah tebing. Ayo pergi. Melihat kedatangan Blue Eagle, Dokter Pri menghela nafas dan melambai pada Xiao Yan. Setelah Xiao Yan mengangguk, dia berbalik dan melihat beberapa sosok di dalam gua. Dengan tawa dingin, tangannya memeluk pinggang sempit Dokter Pri dan melompat, mendarat di belakang Blue Eagle yang besar. Xiao Lan, ayo cepat! Begitu mereka berada di tubuh elang, dokter kecil buru-buru mendesak. Mendengar suara Dokter Pri, Blue Eagle segera mengepakkan sayapnya. Hembusan angin kencang berlalu dengan suara gedebuk. Setelah itu, bersama dengan dua orang di punggungnya, elang tersebut naik ke langit. Tembak jatuh! Menatap duo yang benar-benar berhasil menaiki elang biru, 10 plus tentara bayaran yang muncul di pintu masuk gua dengan tergesa-gesa berteriak kepada rekan-rekan mereka di atas tebing. Siu, siu siu. Catatan, suara panah. Mendengar teriakan dari bawah, puncak tebing itu kebingungan untuk sesaat, tapi segera setelah hujan anak panah tiba-tiba terbang melintasi langit, dengan segera mengarah ke elang biru. Saat dia menatap hujan anak panah, Xiao Yan sedikit khawatir tetapi saat dia akan menangkisnya, elang biru di bawahnya tiba-tiba mengguncang sayapnya dan angin kencang hijau muda bertiup, segera menyebabkan gelombang panah pertama jatuh ke kedalaman di bawah tebing. Saat Dokter Pri berjongkok, angin kencang menyebabkan rambut panjangnya menjadi berantakan. Dengan tangan putih teratai membelai tubuh elang biru itu, dia tersenyum pada Xiao Yan dan berkata, "Kita sekarang aman." Dengan berat mendesah, Xiao Yan dengan lemah duduk di atas tubuh elang biru. Melihat ke bawah untuk memandang hutan yang surut dengan cepat, dia merasa merinding di sekujur tubuhnya, ini adalah pertama kalinya dia terbang begitu tinggi. Xiao Yan menyeka keringat dingin di dahinya saat dia merasakan seluruh tubuhnya menjadi lembut, pertempuran yang sangat intens dari sebelumnya telah membuatnya sangat lelah. Duduk di atas elang biru, Xiao Yan menatap gua itu, menatap tajam ke arah Muli yang saat ini didukung oleh tentara bayaran lain di pintu masuk gua. Kedua tatapan bertemu di langit malam, masing-masing tersenyum sinis, tidak repot-repot menyembunyikan niat membunuh yang mereka miliki untuk satu sama lain. Saat elang biru perlahan terbang menjauh, Xiao Yan menarik tatapan mautnya dan menoleh untuk melihat ke arah Dokter Pri, dia bertanya. "Kemana kamu berencana untuk pergi?" Saat jari-jarinya merapikan beberapa helai rambut halus di dahinya, angin yang bertiup langsung ke arahnya menyebabkan pakaian Dokter Pri untuk menguraikan sosoknya, mengungkapkan lekuk indah yang telah disembunyikan sebelumnya. "Saya kembali ke kelompok pengumpulan obat," kata Dokter Pri dengan sombong. "Kamu masih akan kembali? Muli itu juga bisa kembali."
Mendengar kata-katanya, Xiao Yan bertanya, agak kagum. Hehehe, begitu aku kembali ke grup pengumpulan obat, dia tidak akan berani melakukan apapun padaku. Dokter Peri tersenyum ringan saat dia berkata. Dengan reputasi yang dia miliki di kota Qingshan, Mu Li tidak akan berani bergerak padanya kecuali dia ingin membuat murka tentara bayaran di kota. Selanjutnya, begitu kita kembali ke kota Qingshan, dia bahkan akan lebih berani untuk tidak bergerak. Kekuatan rumah 1000 obat tidak lebih lemah dari tentara bayaran kepala serigala. Selain itu, para pemimpin dari 2 kelompok tentara bayaran besar lainnya juga berhutang budi padaku. Jika sudah seperti itu, lakukan apa yang kamu inginkan. Sedikit menganggukkan kepalanya, Xiao tahu betapa populernya Dokter Peri dari tatapan yang digunakan tentara bayaran untuk melihat Dokter Peri. Karena itu, dia tidak terlalu mengkhawatirkan keselamatannya. Bagaimana denganmu? Memalingkan kepalanya, Dokter Peri tersenyum saat dia bertanya. Saya. Hehe, saya tidak akan kembali. Saya tidak memiliki popularitas seperti yang Anda lakukan dan jika Mu Li ingin membunuh saya, tidak ada yang akan turun tangan untuk menghentikannya. Terlebih lagi, dengan kekuatan yang telah saya tunjukkan, anak itu pasti akan berusaha mencari cara yang mungkin untuk membunuh saya. Jadi, saya tidak bisa mengembalikan kota kecil Qingshan. Xiao yang terkekeh saat dia mencengkeram erat bulu elang biru itu. Kamu ingin pergi? Mendengar kata-kata ini, Dokter Peri agak ragu-ragu bertanya. Meninggalkan? Hei, aku tidak akan pernah melakukan hal seperti berlari dengan ekor di antara kakiku. Dalam waktu dekat saya akan berlatih di pegunungan binatang ajaib untuk jangka waktu tertentu, setelah itu. Saya akan menemukan serigala kepala tentara bayaran untuk perlahan-lahan melunasi hutang saya. Xiao Yan menyeringai dengan kejam saat dia menyatakan. Komandan dari tentara bayaran kepala serigala adalah bintang 2 Do Usi, jika Anda berencana untuk membalas dendam, Anda harus berhati-hati. Dokter Peri terdiam beberapa saat sebelum diam-diam memperingatkan Xiao Yan. Tenang, ini tidak seperti aku belum pernah melihat Do Usi sebelumnya. Dengan santai menggerakkan tangannya ke sana kemari, Xiao Yan tertawa dengan acuh tak acuh. Pada saat itu, bahkan Do Usi seperti Jial Hie Bi klannya dihancurkan oleh Xiao Yan. Melihat kepercayaan pada Xiao Yan, Dokter Peri hanya bisa menganggukkan kepalanya, tidak mengatakan apa-apa lagi. Memutar kepalanya, dia mengarahkan Blue Eagle untuk terbang menuju pegunungan. Di belakang elang, saat suasana hati berangsur-angsur jatuh ke dalam keheningan, duo itu perlahan merenungkan persinggungan dekat mereka yang mengasyikkan dengan kematian. Hei, dasar anak nakal, lumayan. Untuk benar-benar mampu melarikan diri dari skenario berbahaya itu dengan biaya yang minimal, itu sudah melebihi ekspektasi saya. Saat Xiao Yan menutup matanya untuk memulihkan ki, tawa puas Yao Lao tiba-tiba terdengar di benaknya. Setelah mendengar Yao Lao akhirnya berbicara, Xiao Yan mengerutkan kening sebelum mengerang ke Yao Lao di benaknya. Kupikir kamu telah menghilang. Haha, anak nakal, kamu sangat picik. Jika saya tidak membiarkan Anda secara pribadi mengalami bahaya semacam ini, bagaimana potensi Anda bisa meledak? Yao Lao tertawa terbahak-bahak sambil terus berbicara. Selanjutnya, bagaimana perasaan membuang batasan? Tidak buruk. Xiao Yan mengusap hidungnya saat dia berkata dengan sombong. Hei, apa kamu ingin balas dendam? Tawa Yao Lao seperti tawa rubah tua yang berbahaya, penuh dengan bujukan. Kapan Anda pernah melihat saya diintimidasi tanpa pembalasan? Karena bajingan itu ingin aku mati, bagaimana aku bisa melepaskannya? Meskipun Xiao Yan memiliki senyum kecil di wajahnya, ada kilatan dingin di matanya. Anda pernah mendengar apa yang dikatakan nona kecil itu? Komandan dari serigala kepala tentara bayaran adalah Do Usi bintang 2. Yao Lao tertawa sebelum melanjutkan. Jadi jika kamu ingin balas dendam, kamu harus maju ke Do Usi secepat mungkin. Tentu saja, selama ini aku diam-diam akan berlatih di pegunungan binatang ajaib. Tidak peduli metode pelatihan berat apa yang digunakan guru, saya akan mengatasi semuanya. Xiao Yan mengangkat bahunya. Haha bagus. Karena Anda memiliki tekad seperti ini, saya akan menggunakan metode tercepat tanpa dampak negatif untuk menjadikan Anda seorang Go Usi. Yao Lao segera menjadi senang saat mendengar kata-kata Xiao Yan. Kebencian benar-benar obat terbaik untuk memajukan kemajuan seseorang.
Setelah berputar-putar di langit beberapa saat, akhirnya elang tersebut melipat sayapnya saat mendarat di puncak bukit. Area kelompok pengumpul obat ada di bawah kita dan karena kamu tidak akan kembali, aku akan menempatkanmu di sini. Tunggu sampai besok sebelum kamu pergi sendiri. Apa tidak apa-apa? Menatap api unggun di bawah, kata dokter peri saat dia menoleh untuk tersenyum ringan pada Xiao Yan. Baik. Xiao Yan tersenyum dan menganggukkan kepalanya. Dia mengepalkan kedua tinjunya dan mengangkatnya ke dokter peri dan dengan senyum cerah, dia menjawab. Kalau begitu mari kita berpisah di sini, saat kita bertemu lagi, waktu yang lama mungkin telah berlalu. Iya. Dagu putih salju dokter peri mengangguk ringan saat dia sedikit ragu-ragu sebelum akhirnya mengambil sekantong kecil obat dan menyerahkannya kepada Xiao Yan. Meskipun efektivitas bubuk obat ini tidak besar, mereka seharusnya hanya cukup untuk melindungi Anda. Menerima tas yang masih menyimpan sedikit kehangatan dari tubuhnya, Xiao Yan merasa agak terharu. Sejujurnya, dokter peri dan dia hanyalah orang asing yang bertemu secara kebetulan. Belum lagi dia juga tanpa malu-malu mengambil setengah dari harta yang seharusnya menjadi miliknya. Meskipun dia menyelamatkannya saat mereka melarikan diri, dalam situasi seperti itu, pria manapun akan melakukan hal yang sama. Xiao Yan mengusap hidungnya dan tersenyum sebelum mengangguk. Dia melambai ke arah dokter peri dan kemudian berbalik untuk berjalan menuju hutan gelap. Sampai jumpa lagi. Saat kita bertemu lagi, aku akan menghancurkan kelompok tentara bayaran yang buruk itu untuk kita berdua. Hehe, aku akan menunggu. Dengan kedipan mata yang menawan, dokter peri tertawa. Dia menyaksikan sosok pemuda itu perlahan memudar ke dalam kegelapan sebelum menoleh ke arah camp, mengucapkan dengan suara lembut namun dingin. Muli, tunggu dan lihat saja. Dendam seorang wanita lebih mengerikan dari yang bisa Anda bayangkan. Catatan, kemarahannya tidak mengenal batas dan kebenciannya akan bertahan untuk selamanya, yang tersisa hanyalah pikiran yang bertanya-tanya apa itu belas kasihan. Dengan cibiran sedingin es, dokter peri sekali lagi melompat ke Blue Eagle sebelum perlahan berputar ke bawah dan akhirnya menghilang ke dalam kegelapan malam. Saat dia perlahan menghilang, sinar fajar pertama keluar dari cakrawala, menyinari tenda putih. Ketika dokter peri terbangun dari tidurnya, dia mendengar gangguan di luar tendanya disertai dengan suara mual dan akrab. Sebuah niat jahat muncul dalam senyum kemerahan dan kecilnya dan dengan lesu turun dari tempat tidurnya, dia mengganti pakaiannya sebelum perlahan keluar dari tenda. Di luar tenda, 7 atau 8 tentara bayaran saat ini menjaga pintu masuk dengan ketat. Pada saat ini, tentara bayaran ini melarang seorang pemuda untuk masuk dengan wajah serius tetapi ketika mereka melihat dokter peri keluar, mereka buru-buru menyambutnya. Hehehe, Tuan Muda Muli, mengapa Anda mencoba menerobos masuk ke tenda saya pagi-pagi sekali? Saat dia menghiasi beberapa tentara bayaran dengan senyum kecil, dokter peri memiringkan kepalanya untuk tersenyum pada Muli yang memiliki ekspresi agak tidak nyaman di wajahnya. Haha, tidak banyak. Hanya saja sudah larut dan kupikir aku akan datang untuk memanggil dokter peri untuk melanjutkan perjalanan kita. Tatapan Muli menyapu area di belakang dokter peri dan tidak menemukan apa-apa, dia mengerutkan alisnya sebelum tersenyum saat dia berkata. Dengan ringan menganggukkan kepalanya, dokter peri melambaikan tangan untuk mengirim beberapa tentara bayaran. Dia mengambil 2 langkah ke depan dan tersenyum sambil melihat ke arah Muli. Tuan Muda Muli, belalang itu mengintai jangkrik tanpa menyadari adanya burung di belakang, menjadi burung adalah strategi yang hebat. Sayang belalang sembah itu terlalu licik. Muli tersenyum, ekspresinya dingin. Sekali lagi menyapu pandangannya ke tenda di belakang dokter peri saat dia dengan dingin berkata. Aku tahu bahwa sejak kamu telah kembali ke sini, aku tidak dapat melakukan apapun kepadamu tetapi targetku bukanlah kamu. Serahkan Xiao Yan dan aku tidak akan mempersulitmu lagi. Dia pergi. Dokter peri mengulurkan tangannya dan tersenyum saat dia berkata. Kiri. Mata Muli mundur saat ekspresinya berubah menjadi lebih buruk. Kamu tidak mungkin berpikir bahwa dia akan dengan bodohnya kembali ke perkemahan, kan? Dengan cibiran, dokter peri menatap tentara bayaran di sekitarnya yang sudah bangun. Tentara bayaran ini adalah pelindungnya, selama mereka ada di sini, Muli tidak akan berani bergerak padanya. Orang celaka. Muli bersumpah, menarik napas dalam-dalam, dia mengutuk.
Sejak dia memasuki pegunungan binatang ajaib, dia akan menemui akhir yang lebih cepat. Dokter Peri mengabaikan kutukannya sementara sudut kemerahan dan mulut kecilnya sedikit terangkat ke atas, mata indahnya penuh dengan ejekan. Nona Dokter Peri, kita hampir selesai mengumpulkan bahan obat, bisakah kita kembali? Seorang anggota kelompok koleksi obat dari Rumah Seribu Obat dengan cepat berjalan sebelum dengan hormat melapor ke Dokter Peri. Oke, ayo kita berangkat. Dokter Peri tersenyum saat dia memiringkan kepalanya, menyapu matanya yang indah ke seluruh perkemahan. Dia tiba-tiba berkata dengan nada lembut. Semuanya, karena serigala kepala tentara bayaran telah bertemu dengan beberapa masalah kecil, saya ingin mengundang semua orang untuk membantu mengambil alih pekerjaan mereka sebagai penjaga tubuh pribadi saya. Apakah ini mungkin? Setelah mendengar kata-kata Dokter Peri, para tentara bayaran, awalnya terkejut, tiba-tiba melemparkan barang-barang di tangan mereka dan buru-buru bergegas menuju Dokter Peri dengan kegirangan. Muli menatap ke arah Dokter Peri yang dengan senang hati mengatur regu tentara bayaran, sudut mulutnya sedikit berkedut, dia tahu bahwa ini adalah cara Dokter Peri untuk menjaganya. Setelah mengatur pengawal pribadinya, Dokter Peri menoleh untuk melihat Muli yang belum pindah dari posisi aslinya. Sambil tersenyum, dia berkata, Tuan Muda Muli, ketika Xiao Yan pergi, dia meminta saya untuk membantunya menyampaikan pesan kepada Anda. Selama dia menyerahkan semua yang dia peroleh di dalam gua, aku bisa melepaskan fakta bahwa dia melukaiku. Muli mencibir dan berkata, Haha, Tuan Muda Muli, kamu salah. Apa yang Xiao Yan ingin aku katakan adalah bahwa dia akan kembali. Dengan senyum lembut, Dokter Peri dengan lembut berkata. Kulit di sekitar mata Muli menegang saat dia menghela nafas dalam-dalam, niat membunuh terlihat jelas di alisnya. Hanya beberapa saat kemudian sebelum dia dengan dingin mengangguk. Bagus, selama dia bisa bertahan di pegunungan binatang ajaib, aku akan menunggu pembalasannya. Selesai berbicara, Muli dengan keras mengayunkan lengan bajunya dengan marah sebelum membawa beberapa pria di bawahnya untuk meninggalkan tempat itu. Saat dia menatap Muli yang pergi, ekspresi tersenyum di wajah menawan Dokter Peri berangsur-angsur berubah saat rasa dingin yang akrab melintas di mata indah itu. Dia menggunakan jari-jarinya untuk menyapu rambut hitam halus di dahinya sebelum tiba-tiba mengangkat kepalanya untuk melihat puncak gunung yang tinggi di belakangnya. Saat sinar fajar menyinari puncak gunung, sosok pemuda yang berdiri dengan bangga tampak terlihat. Xiao Yan berdiri di puncak gunung saat dia menatap tentara bayaran yang pergi, memutar kepalanya dari sisi ke sisi perlahan. Dia dengan kuat menggenggam tinjunya dan mencibir. Brengsek, tunggu saja aku. Tuan muda ini akan mengingat semua yang terjadi tadi malam dan ketika kita bertemu berikutnya, saya akan memastikan untuk membayar Anda 2 kali lipat. Menghirup udara pagi yang segar dan sejuk, Xiao Yan tiba-tiba berbalik dan, membawa pedang hitam, dia berjalan menuju hutan lebat tanpa melihat ke belakang. Dia tahu bahwa kesulitan sebenarnya baru saja dimulai. Di udara segar dan bersih hutan, Xiao Yan tengkurap sambil bersembunyi di rerumputan, daun-daun kering di atas tubuhnya memungkinkan dia untuk bersembunyi dengan aman, berusaha keras untuk menahan nafasnya sampai tingkat terendah. Nafasnya sepertinya benar-benar hilang. Tubuhnya diam seperti batu sementara matanya menembus rerumputan dan menatap tak tergoyahkan ke arah serigala merah raksasa yang perlahan berjalan menuju ke arahnya. Hari ini sudah hari kedua sejak Xiao Yan berpisah dari Dokter Peri. Selama 2 hari ini, dia terus melakukan perjalanan menuju pusat pegunungan binatang ajaib. Menurut kecepatannya, dia sekarang harus berada di bagian tengah pegunungan binatang ajaib. Selama 2 hari ini, Xiao Yan bertemu lebih dari 10 serangan dari binatang ajaib, di mana dia mencapai 2 kemenangan. Adapun sisanya, mereka berakhir dengan dia melarikan diri untuk hidupnya. Namun, meskipun dia berlari berkali-kali, pertempuran hidup dan mati dengan binatang ajaib membantu Xiao Yan memancarkan rasa haus darah yang asli. 2 hari terakhir ini, Xiao Yan terus mencoba mencari lokasi pelatihan yang diminta Yao Lao tetapi belum menemukan lokasi yang sesuai. Jadi dia hanya bisa terus bergerak dan menantang bahaya dari serangan Magic Beast saat dia melanjutkan cara hidupnya yang hati-hati. Serigala merah raksasa di depan Xiao Yan adalah serigala api peringkat 1 yang matang. Kekuatannya sebanding dengan manusia 6 bintang Douze.
Dalam banyak perkelahian dengan binatang ajaib sebelumnya, dia telah bertemu dengan serigala api sebelumnya tetapi karena batasan pedang berat di punggungnya menempatkannya di bawah, dia akhirnya melarikan diri. Dengan jari menyentuh tanah, Xiao Yan menatap serigala merah raksasa yang sudah dalam jangkauan tangan. Tubuhnya tiba-tiba sedikit melengkung, mempertahankan posisinya sebentar. Kemudian, seperti busur yang ditarik, dia melesat keluar dari rumput seperti kilatan petir, menyebabkan daun-daun kering beterbangan dan memenuhi udara sebelum perlahan-lahan melayang kembali. Tubuh Xiao Yan melewati dedaunan yang jatuh untuk sampai di belakang serigala raksasa. Dengan erat mengepalkan tinjunya, dengan energi ki yang keras, tinjunya menghantam bagian belakang serigala raksasa. Ledakan oktan. Saat gema teriakan ke dalam memudar, energi ki yang besar menyebabkan serigala raksasa merengek saat tubuhnya dengan kejam disapu lebih dari 10 meter di tanah sebelum akhirnya menabrak batang pohon. 4 anggota badannya menegang saat mencoba melawan sebelum akhirnya, dengan enggan melunak dalam kekalahan. Dengan telapak kakinya menginjak tanah dengan keras, Xiao Yan menghela nafas panjang. Setelah berada dalam posisi merayap untuk waktu yang lama, lengan dan kakinya menjadi sedikit mati rasa. Memutar kepalanya, dia dengan cepat berjalan dan menarik belati kecil dari pinggangnya, dia memotong kepala serigala raksasa itu hingga terbuka. Tiba-tiba, kristal merah kecil muncul di depan matanya. Oh, inti ajaib? Xiao Yan menatap kristal merah ini dengan bingung. Segera setelah dia dengan senang hati mengeluarkannya, tidak peduli sedikit pun tentang darah dan darah kental. Membersihkannya di pakaiannya, ini adalah batu ajaib pertama yang dia dapatkan dalam 2 hari. Setelah mengeluarkan batu ajaib, Xiao Yan melemparkan mayat serigala itu ke satu sisi. Dia mengangkat kepalanya untuk mencoba dan mendapatkan posisinya sebelum berlari menuju suara samar air. Dengan gesit melewati lapisan demi lapisan cabang di hutan, Xiao Yan dengan cepat melakukan perjalanan untuk waktu yang singkat sebelum garis pandangnya tiba-tiba melebar di hadapannya. Suara gemuruh dari air terjun menyebabkan kegembiraan liar memenuhi wajahnya. Saat dia melangkah melewati pohon raksasa terakhir, Xiao Yan tidak bisa menahan nafas dalam-dalam di pemandangan yang muncul di depan matanya. Dalam pandangan Xiao Yan, air terjun besar yang tampak seperti dilapisi lapisan perak dengan cepat jatuh dari puncak gunung yang tinggi. Air menabrak batu raksasa menyebabkan uap memenuhi udara. Di kedua sisi air terjun ada beberapa dinding gunung yang terjal. Di dinding gunung, setiap gua yang terbentuk secara alami menyebabkan Xiao Yan sangat gembira. Selama dia menumpuk beberapa batu di pintu masuk gua, dia bisa menahan binatang ajaib. Tidak pernah lagi dia harus khawatir bahwa dia akan menemukan ular berbisa yang buas di sisinya ketika dia bangun dari pelatihannya. Akhirnya menemukan tempat latihan terbaik, Xiao Yan bergumam sebelum dia membuka lengannya lebar-lebar dan menghirup udara yang dipenuhi uap air. Menggosok hidungnya, telapak tangan Xiao Yan berubah saat 2 gulungan muncul di tangannya. Kedua gulungan ini diperoleh Xiao Yan di dalam gua dan karena keadaannya yang berbahaya selama 2 hari terakhir, dia tidak punya waktu untuk mempelajarinya secara detail. Sekarang setelah dia menemukan tempat berlindung yang aman, dia akhirnya bisa merasa nyaman dan mulai mempelajari gulungan-gulungan itu. Bab 119 Sayap Awan Ungu. Melompat melintasi lembah, Xiao Yan dengan santai menuju ke air terjun. Tatapannya dengan hati-hati memindai area sekitarnya dan hanya setelah menemukan bahwa tidak ada binatang ajaib di dekatnya, dia akhirnya menghela nafas lega. Sesampainya di dinding gunung yang terjal, Xiao Yan butuh waktu lama untuk hati-hati memilih gua yang berjarak 4 hingga 5 meter darinya. Dengan hati-hati memanjat bebatuan yang licin, Xiao Yan seperti monyet yang gesit dan dengan cepat masuk ke dalam gua yang dia pilih sebelumnya. Itu agak dingin di dalam gua dan tidak terlalu kecil, jelas lebih dari cukup bagi Xiao Yan untuk tinggal di sini sendirian. Dengan penuh perhatian menyapu pandangannya ke lantai di dalam gua, Xiao Yan tidak menemukan tanda-tanda bahwa binatang ajaib pernah berada di dalam gua. Dengan itu dia akhirnya merasa diyakinkan. Dia membersihkan gua dengan cepat sebelum mengeluarkan beberapa perlengkapan berkemah dari cincin penyimpanannya dan membangun tempat tidur yang lembut dan kering. Setelah menyiapkan barang-barang penting, Xiao Yan menggunakan batu besar untuk memblokir pintu masuk gua sehingga hanya 1 orang yang bisa melewatinya pada satu waktu. Karena dia akan menghabiskan banyak hari di sini, masalah keamanan adalah yang terpenting.
Menyelesaikan tugas ini, Xiao Yan bertepuk tangan untuk menghilangkan kotoran di atasnya. Saat dia menatap gua yang agak gelap, dia merenung sejenak dan kemudian mengeluarkan 3 batu bulan yang dia ambil dari gua harta karun dan meletakkannya di alur di dinding. Cahaya lembut itu segera membuat gua menjadi cerah. Saat dia melihat ke gua yang benar-benar baru, Xiao Yan menyeringai dan duduk di tempat tidur empuk sambil mendesah panjang. Segera setelah itu, dia menyilangkan kaki dan membentuk segel pelatihan dengan kedua tangannya, perlahan-lahan memulihkan douki yang telah dia gunakan dan kelelahan mental plus fisik dari 2 hari perjalanan yang terus-menerus dan terburu-buru. Saat Xiao Yan terdiam, napasnya berangsur-angsur stabil dan siklus sempurna dari pernafasan dan pernafasannya terbentuk. Setiap kali siklus pernapasan bergantian, benang energi samar terbentuk di udara di sekitar tubuh Xiao Yan dan mengikuti napas Xiao Yan mengalir ke tubuhnya. Dan setelah jalur Qi-nya memurnikan energinya, itu disimpan ke dalam Qi Vortex di perut bagian bawahnya. Saat dia diam-diam berlatih, pikiran Xiao Yan tenggelam ke dalam tubuhnya. Dengan inner view yang menakjubkan, dia bisa melihat dengan jelas douki yang mengalir di tubuhnya. Pikirannya melewati beberapa jalur Qi inti sebelum akhirnya tiba di daerah perut bagian bawah. Sebagai dasar dari douki, pusaran perlahan berputar seperti yang terlihat di pandangannya. Sekali lagi melihat Qi Vortex yang ajaib ini, Xiao Yan merasa sedikit bersyukur. Setelah hampir 1 tahun pelatihan, Qi Vortex putih susu seukuran ibu jari dari saat dia baru saja maju menjadi Dou Ze telah berubah menjadi warna kuning muda karena metode Qi. Lebih jauh, itu jauh lebih luas dari sebelumnya. Xiao Yan dapat dengan jelas merasakan bahwa konsentrasi douki di Qi Vortex lebih dari 10 kali lebih kuat dari yang semula. Menatap douki kuning muda yang terus mengalir dari jalur Qi ke Qi Vortex, Xiao Yan samar-samar tersenyum saat pikirannya perlahan menarik diri dari dalam tubuhnya. Hanya ketika douki di dalam tubuhnya telah benar-benar pulih, Xiao Yan membuka matanya. Dengan malas memutar tubuhnya, tubuh Xiao Yan sekali lagi terasa segar. Dengan erat mengepalkan tinjunya, Xiao Yan bisa merasakan bahwa karena latihan pahit baru-baru ini, kekuatannya saat ini perlahan meningkat dari keadaan saat ini dari bintang 5 Dou Ze menjadi bintang 6. Mungkin dalam 1 atau 2 bulan lagi, dia akan bisa memasuki level 6 bintang. Dan ketika saatnya tiba, jika dia menghilangkan batasan pedang berat dan bersama dengan beberapa jenis teknik Dou tingkat Xuan, itu mungkin baginya untuk bersaing melawan Dou Ze bintang 8. Tentu saja ini hanya jika kelas teknik Dou yang mahir Dou Ze bintang 8 berada di bawah Xiao Yan. Bagaimanapun, metode Qi Xiao Yan adalah tingkat terendah dari Huang, ini adalah satu-satunya kelemahannya. Setelah memulihkan energinya ke tingkat normal, Xiao Yan membalik telapak tangannya dan sebuah gulungan hitam muncul di tangannya. Ini adalah teknik Dou terbang Xuan tinggi. Melonjak di langit adalah impian setiap orang, dan sehubungan dengan pemikiran untuk terbang bebas di langit, Xiao Yan juga sangat tertarik. Terbang adalah cara terbaik untuk melarikan diri. Jika mereka tidak memiliki elang biru dokter peri kecil malam itu, kesulitan keduanya untuk melarikan diri dari tebing yang sangat dikelilingi akan meningkat tajam. Di benua douki, mengubah douki menjadi sayap adalah hak yang hanya dimiliki oleh praktisi kuat yang merupakan douang ke atas. Selebihnya, mereka hanya bisa menatap ke langit dan mendesah. Namun Xiao Yan secara kebetulan memperoleh teknik Dou terbang langka yang memungkinkannya untuk melepaskan diri dari batasan yang dimiliki orang lain. Menggenggam gulungan itu dengan kedua tangan, Xiao Yan menjilat bibirnya dan melepaskan ikatan tali yang mengikat gulungan itu sebelum perlahan membukanya. Saat gulungan hitam pekat itu terbuka, 2 sayap elang hitam pekat yang membuatnya sedikit gemetar muncul di depan matanya. Karena sepasang sayap elang ini dilukis di gulungan, sayap itu tidak terlalu besar. Namun mereka sedikit memancarkan kehangatan. Melihat pemandangan misterius ini, jelas itu bukan hanya gambaran sederhana. Sayap elang berwarna hitam pekat dengan awan ungu terlihat samar-samar. Jika dicermati, sepasang sayap itu sebenarnya seperti baja hitam, memiliki tekstur logam jenis khusus. Bulu-bulu di sayap elang memancarkan kehangatan lembut dan ketika Xiao Yan dengan ringan meniupnya, ekspresinya tidak bisa membantu tetapi menjadi sedikit khawatir. Di bawah angin sepoi-sepoi, bulu-bulu di sayap elang tiba-tiba melambai seolah-olah itu nyata. Itu adalah pemandangan yang sangat ajaib.
Saat tatapannya menyapu sayap elang, mata Xiao Yan tiba-tiba berhenti pada sederet kata ke satu sisi dan mengedipkan matanya, dia dengan lembut mengucapkan kata-kata itu dengan keras. Purple Cloud Blackfire Eagle, peringkat 5 Magic Beast tipe terbang. Menurut legenda, ia memiliki garis keturunan dari burung phoenix zaman kuno. Kecepatan terbangnya adalah yang tercepat di antara semua Magic Beast tipe terbang. Secara alami, makhluk ini licik dan kejam, sangat sulit ditangkap dan hanya hidup di daerah pegunungan berkabut di utara benua. Peringkat 5 binatang ajaib? Terkejut, Xiao Yan menelan ludah, itu tidak kurang dari seorang praktisi manusia Douang. Nama dari teknik Dou ini adalah Eagle Wings, juga dikenal sebagai Purple Cloud Wings. Butuh 3 tahun bagi saya, penulis, dan beberapa teman untuk berhasil menangkap awan ungu hitam api elang. Kemudian, dengan menggunakan metode rahasia untuk mendapatkan kedua sayap, kami akhirnya berhasil membuat gulungan ini yang memungkinkan seseorang mempelajari teknik Dou terbang. Menjelang akhir hidup saya membuat teknik Dou ini menggunakan Douki. Ingat ini hanya bisa dipelajari oleh satu orang. Benar-benar orang yang berani, untuk benar-benar berani menangkap binatang sihir terbang tingkat Douang. Xiao Yan mendecakkan lidahnya 2 kali saat ia berseru kaget. Agak penasaran pada tingkat kekuatan apa orang yang telah meninggalkan benda-benda ini. Saat tatapannya menjauh dari kata-kata kecil, Xiao Yan dengan hati-hati mengulurkan telapak tangan dan dengan ringan menyentuh sepasang sayap elang hitam pekat yang sedikit ungu. Mengapa ini terasa? Seolah-olah itu adalah artikel asli? Rasa bulu di telapak tangannya menyebabkan Xiao Yan sangat kagum. Sekali lagi dengan lembut membelai dengan telapak tangannya saat ekspresinya tiba-tiba berubah. Dalam sekejap, dia menarik tangannya dan terkejut, dia dengan suara serak berkata, "Ada jiwa di sayap elang ini?" Persepsi spiritual Xiao Yan sangat luar biasa dan ketika dia menyentuh sayap elang, dia bisa dengan jelas merasakan bahwa jiwa yang brutal dan mengamuk tersembunyi di dalam sayap elang. Memang ada jiwa yang tersembunyi tetapi itu adalah jiwa yang tidak memiliki kesadaran. Suara tua dan heran tiba-tiba terdengar dari cincin di jari Xiao Yan. Tidak sadar? Bingung, Xiao Yan bertanya dengan skeptis. Kupikir ini disebabkan oleh metode rahasia yang digunakan untuk membuat teknik Dou tipe terbang di masa lalu. Oh, menghilangkan jiwa dan sayap binatang ajaib tipe terbang dari binatang itu sebelum akhirnya menyatukannya, tentu saja. Perpaduan semacam ini perlu dipasangkan dengan metode yang unik dan rahasia, hanya dengan begitu teknik Dou dapat dibuat. Tidak heran teknik Dou terbang tidak lagi diturunkan sekarang, proses pembuatan teknik Dou mengharuskan Anda untuk mengetahui hal yang begitu eksentrik. Yao Lao menyuarakan pikirannya saat dia tertawa dengan nada yang membosankan. Lalu, seharusnya tidak ada efek negatif dari mempelajari hal ini kan? Xiao Yan bertanya dengan agak cemas. Jiwa yang kamu rasakan barusan seharusnya menjadi milik Purple Cloud Eagle itu dan setelah lelah selama bertahun-tahun, yang tersisa dari kecerdasannya adalah naluri binatang buas. Selama seseorang menjaga dirinya sendiri saat menggunakan gulungan, seharusnya tidak ada masalah. Yao Lao tertawa saat menasihati Xiao Yan. Hanya setelah mendengar kata-kata Yao Lao, Xiao Yan menghela nafas lega. Dia memang agak takut bahwa dia akan dikendalikan oleh jiwa Purple Cloud Eagle jika dia mempraktikkan teknik. Lagi pula kecerdasan dari peringkat 5 Magic Beast tidak lebih rendah daripada manusia. Sekali lagi mengarahkan pandangannya ke sayap elang hitam pada gulungan itu, Xiao Yan membaca instruksi tentang prosedur latihan beberapa kali. Alisnya sedikit berkerut, dia dengan lembut berkata. Gulungan itu mengatakan bahwa ketika berlatih teknik, jiwa dari Purple Cloud Eagle di dalam sayap mungkin akan menyerang orang yang sedang berlatih. Jika dia mampu menahan serangan jiwa, maka dia akan bisa terus berlatih. Jika tidak, orang itu harus menyerah untuk berlatih teknik ini. Sepertinya jika aku berencana untuk berlatih teknik Dou terbang ini, akan ada bahaya. Xiao Yan menghela nafas sebelum menghela nafas tanpa daya. Secara alami, untuk mendapatkan sesuatu, seseorang harus membayar harganya. Yao Lao berkata dengan nada serius sambil tersenyum dan melanjutkan. Mengingat kekuatan jiwamu, kamu tidak perlu terlalu khawatir diserang oleh jiwa dari Purple Cloud Eagle. Meskipun dulunya peringkat 5, sekarang hanya jiwa yang rusak yang tidak bisa berbuat banyak. Mendengar kata-kata ini, Xiao Yan sedikit memiringkan kepalanya.
Segera setelah itu, dia mengertakkan gigi dan akhirnya membuat keputusan sambil perlahan-lahan meregangkan telapak tangannya. Kedua telapak tangan pindah ke gulungan dan dengan lembut menekan sayap lembut, Xiao Yan menarik napas dalam-dalam dan tanpa tergesa-gesa menutup matanya. Tak lama setelah Xiao Yan meletakkan telapak tangannya di sayap, dari dalam sayap elang, jiwa elang tirani tiba-tiba meraung dengan kicauan tajam yang menyebabkan jiwa gemetar. Kicauan menembus gulungan dan mengikuti jalan melalui telapak tangan Xiao Yan dan seperti bor, itu dengan putus asa menghantam pikirannya. Ini adalah pertama kalinya Xiao Yan mengalami serangan jiwa, tubuhnya tiba-tiba bergetar saat kulitnya berubah menjadi beberapa warna lebih putih. Konsentrasi, lindungi pikiranmu, biarkan ia menyerang. Dari dalam ring, Yao Lao berteriak. Menggertakkan giginya saat dia mengangguk, persepsi spiritual Xiao Yan membentuk dirinya menjadi beberapa lapisan perlindungan di sekitar pikirannya, memungkinkan dia untuk akhirnya bisa menahan serangan menusuk pada jiwanya. Seolah-olah bisa melihat bahwa kicauan jiwa tidak berpengaruh, jiwa Purple Cloud Eagle terdiam sesaat sebelum kehadiran brutal tiba-tiba menerobos gulungan yang menggali langsung ke kedalaman pikiran Xiao Yan. Tenangkan pikiran Anda, jangan biarkan emosi Anda dikendalikan. Atau kamu akan direduksi menjadi binatang yang hanya tahu bagaimana cara membunuh. Suara berat Yao Lao terdengar pada saat yang tepat ini. Sekali lagi menghela napas dalam-dalam, Xiao Yan dengan ketat menjaga pikirannya, tidak berani membiarkan kehadiran brutal itu menyerbu bahkan ke tingkat sekecil apapun. Pertukaran antar jiwa ini berlanjut selama lebih dari 10 menit sebelum Purple Cloud Eagle perlahan mundur karena kekalahan. Meskipun kekuatan Xiao Yan masih jauh dari kemampuan untuk menyamai binatang ajaib kelas 5, setelah ditekan selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, saat ini, sudah tidak ada perbedaan antara ungu Cloud Eagle ini dan binatang buas yang lumpuh. Ketika binatang buas seperti kehadiran brutal akhirnya menarik diri dari gelombang pikirannya, tubuh sakit Xiao Yan segera runtuh. Wajah pucatnya tampak sangat lelah. Bentrokan jiwa semacam ini jauh lebih menguras tenaga daripada benturan tubuh fisik. Apakah ini dianggap sukses? Xiao Yan bertanya sambil menyeka keringat dari alisnya. Ya, Anda sekarang memiliki kualifikasi untuk mempraktikkan teknik ini. Xiao Yan merasa bersyukur atas kata-kata ini, sambil tertawa, dia sekali lagi menempatkan kedua telapak tangan di sayap elang. Kali ini, dia tidak menerima serangan jiwa dan mengerucutkan bibirnya, Douqi di dalam tubuh Xiao Yan mengikuti instruksi pada gulungan saat perlahan mulai mengalir. Sesaat kemudian, Douqi di Xiao Yan mengalir ke pelukannya dan secara bertahap masuk ke telapak tangannya. Ketika Douqi muncul di tengah telapak tangan, sayap elang pada gulungan hitam tiba-tiba menyala, ungu dan hitam. Mereka bersinar lebih terang dan lebih cerah sebelum akhirnya berubah menjadi dua sinar cahaya hitam keunguan kecil saat mereka masuk ke telapak tangan Xiao Yan. Setelah dua sinar kecil, cahaya hitam keunguan masuk ke tubuh Xiao Yan, mereka mengikuti jalur Qi dan mengalir sampai mereka mencapai jalur Qi di punggung Xiao Yan sebelum mereka tiba-tiba berhenti dan berbalik untuk secara tak terduga memaksa jalan mereka untuk mengukir dua jalur baru yang kecil. Kedua jalur Qi baru ini tumbuh dari jalur Qi utama dan hanya ketika mereka menjangkau untuk membuat jalan keluar di bagian belakang tubuh, barulah mereka perlahan menghentikan pertumbuhannya. Di dunia luar, Xiao Yan masih terganggu oleh lenyapnya sayap elang, tiba-tiba dia menjerit keras sementara keringat mulai mengalir di dahinya saat dia mencengkeram kedua tinjunya dengan erat. Terengah-engah, dia mendesis, mengutuk. Apa yang dilakukan makhluk terkutuk ini? Tubuhnya meringkuk saat dia berbaring di tempat tidur, Xiao Yan menggigit bibirnya menyebabkan aliran darah mengalir keluar dari mulutnya. Setelah bertahan sebentar lagi, Xiao Yan akhirnya tidak bisa lagi menahan rasa sakit dari jalur Qi-nya yang merobek diri mereka sendiri dan dengan demikian dia kehilangan kesadaran. Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Bab 120 Memurnikan Api Teratai Setan. Ketika Xiao Yan sadar kembali, dia merasakan sedikit rasa sakit di sekujur tubuhnya, seperti ditusuk oleh jarum. Dia membelai cincin penyimpanan di jarinya dan menarik botol giok kecil. Memiringkan botol, dia meneteskan beberapa tetes cairan merah muda ke dalam mulutnya. Setelah mengonsumsi cairan merah muda dengan sifat mati rasa, Xiao Yan merasakan sakit yang menusuk di sekujur tubuhnya perlahan menghilang.
Dia duduk dan mengambil gulungan hitam itu, hanya untuk menyadari bahwa semua kata dan gambar sayap elang telah menghilang. Xiao Yan menatap gulungan kosong itu dan mengedipkan matanya dengan bingung. Tiba-tiba, dia melepas dan mengeluarkan sepotong cermin kristal dari cincin penyimpanan dan, dengan bantuan cahaya yang dipantulkan, dia menyadari bahwa sepasang tato sayap elang hitam seukuran telapak tangan tanpa sadar muncul di punggungnya. Apakah ini sayap elang awan ungu? Xiao Yan bergumam pada dirinya sendiri dengan suara yang agak tidak pasti. Dou Qi di tubuhnya mengalir menuju dua jalur Qi yang telah dibuat dengan paksa dan menjadi tato di punggungnya. Setelah menerima Dou Qi yang ditransmisikan, tato hitam pekat itu segera memancarkan cahaya ungu samar. Akhirnya, itu berubah menjadi sepasang sayap yang kokoh. Ukuran sayap elang hitam juga meluas dari seukuran telapak tangan menjadi sekitar setengah kaki. Xiao Yan dengan rasa ingin tahu melihat sepasang sayap elang dengan garis ungu saat dia berpikir untuk memindahkannya. Sebuah gaya angkat kecil diciptakan di bawah tubuhnya tetapi itu terlalu kecil untuk mengangkatnya dari tanah. Untuk terbang menggunakan sayap awan ungu, itu akan membutuhkan Dou Qi dalam jumlah besar. Dengan kekuatan Anda saat ini dan kurangnya latihan mengendalikan sayap, saya khawatir Anda hanya bisa meluncur dalam jarak dekat. Melihat tindakan Xiao Yan yang agak lucu, Yao Lao tidak bisa menahan tawa. Xiao Yan menyeringai dan menganggukkan kepalanya. Sejak awal, dia tidak menyangka bisa langsung terbang. Hasil kecil yang dia miliki saat ini sudah sangat memuaskan. Bagaimanapun, semuanya harus dilakukan perlahan. Ketika Xiao Yan berhenti mentransfer Dou Qi, sayap elang di punggungnya sekali lagi bersandar di punggungnya dan berubah kembali menjadi tato hitam pekat dari sepasang sayap elang. Xiao Yan secara bertahap dan dengan malas meregangkan punggungnya sebelum menyimpan gulungan hitam kosong di depannya. Keheningan singkat menyusul. Kemudian dia sekali lagi mengeluarkan gulungan yang sangat tua dari cincin penyimpanan. Setelah mengukur gulungan kuno yang tampak kekuningan, Xiao Yan menggosok kedua tangannya. Untuk sesepuh kuno menyembunyikan ini di tempat rahasia seperti di antara celah tulang, sangat mungkin ini bukan barang biasa. Xiao Yan melepaskan ikatan gulungan itu sebelum menyebarkannya perlahan. Namun, ketika dia melihat interiornya, dia sedikit membeku. Apa ini? Di depan matanya ada perkamen yang terbuat dari bahan yang tidak diketahui yang sedikit menguning. Di atasnya, ada banyak garis yang seolah-olah digambar tanpa bentuk atau urutan apapun. Xiao Yan perlahan menelusuri salah satu garis dengan jarinya tetapi tidak menemukan apa-apa karena akhirnya mencapai tepi perkamen. Omong kosong macam apa ini? Xiao Yan berkata dengan cemberut saat dia menatap barang rahasia yang memiliki penampilan seperti jimat ini. Catatan, jimat mengacu pada jimat Tao. Cincin hitam di jarinya bergetar sedikit dan Yao Lao muncul. Yang terakhir menyapu pandangannya ke perkamen yang tampak kuno, mengatupkan alisnya bersama-sama dan berkata dengan suara yang dalam. Sepertinya, seperti pecahan peta. Peta? Dan yang terfragmentasi? Mendengar kata-kata Yao Lao, Xiao Yan memutar matanya. Minatnya langsung mati. Mengabaikan ketidaktertarikan Xiao Yan, Yao Lao perlahan-lahan menyebarkan seluruh perkamen dan mempelajarinya dengan cermat. Saat tatapannya mendarat di sudut bawah perkamen di mana bayangan buram dari sesuatu yang tampak seperti bunga teratai, wajahnya tiba-tiba berubah. Sekali lagi, dia membungkuk dan dengan hati-hati mempelajari gambar misterius berbentuk teratai. Benda berbentuk teratai tampak agak kuning dan buram, mungkin karena usianya. Namun, tampilan umumnya masih terlihat. Seluruh lotus berwarna hitam, dengan api hitam tipis tampak menggumpal di permukaan. Ketika dipandang serius, seluruh lotus memberi seseorang perasaan seperti iblis. Guru, apakah Anda menemukan sesuatu? Xiao Yan sedikit terkejut setelah menyaksikan sikap Yao Lao. Setelah bersamanya begitu lama, ini adalah pertama kalinya dia melihat Yao Lao menunjukkan sikap seperti itu. Ini, jangan bilang kalau ini adalah pemurnian api setan teratai? Setelah menatap tajam ke arah lotus hitam yang aneh dan mempelajarinya dengan seksama, Yao Lao tiba-tiba bergumam dengan heran. Memurnikan api teratai setan? Xiao Yan mengedipkan matanya dengan tidak pasti sebelum sebuah ide akhirnya terlintas di benaknya. Dia menyelidiki. Apakah ini api surgawi? Iya. Ini adalah salah satu api surgawi dan itu adalah yang paling misterius di antara peringkat api surgawi.
Yao Lao menganggukkan kepalanya dengan serius saat dia berbicara dengan suara yang dalam. Pemurnian api setan teratai berada di peringkat ketiga di peringkat api surgawi. Ia memiliki kemampuan khusus untuk membersihkan segalanya. Benda apapun yang sedikit terkena itu akan dibersihkan menjadi ketiadaan, kekuatan yang sangat menakutkan. Api surgawi semacam ini sangat langka dengan hanya sekitar 2 atau 3 bunga yang ada, tetapi tidak ada yang tahu di mana mereka berada. Saya tidak tahu siapa sebenarnya yang merekam keberadaan mereka, tetapi tidak ada yang pernah melihat nyala api ini. Satu-satunya alasan saya bisa mengenalinya adalah karena saya beruntung menemukan beberapa petunjuk kasar tentang itu ketika saya mencari api surgawi. Cek. Jangan beritahu saya bahwa peta ini akan menuntun jalan ke pemurnian api setan teratai. Yao Lao berseru sambil menatap perkamen yang tampak kuno dengan kaget. Sayang sekali ini hanya fragmen peta. Dengan informasi yang tidak jelas seperti itu, kami tidak memiliki harapan untuk menemukannya. Ketertarikan Xiao Yan telah melonjak, tetapi ketika dia mengingat bahwa itu hanya sebagian dari peta, dia merasa menyesal. Sudah cukup beruntung untuk menemukan informasi kecil tentang api setan teratai bersih. Bahkan jika Anda berhasil menemukan nyala api sekarang, Anda tidak memiliki kemampuan untuk melakukan apapun. Mari kita lakukan dengan lambat. Anda mungkin menemukan fragmen peta lain di masa mendatang. Yao Lao tersenyum dan berkata, jika kamu berhasil menelan pemurnian api setan teratai, akan sulit untuk memprediksi level mantra api, kamu akan berkembang. Bukankah yang tertinggi adalah tingkat tinggi Tian? Xiao Yan merentangkan tangannya dan bergumam. Itu mungkin tidak benar. Yao Lao tertawa pelan sebelum tiba-tiba terdiam. Dia melambaikan tangannya dan berkata dengan suara lembut. Benua Douqi sangat besar. Begitu Anda telah mencapai tingkat tertentu, Anda secara alami akan menyadari betapa besarnya itu. Untuk Anda saat ini, lebih baik jujur naik dari bawah. Jangan lupa bahwa hanya pasukan mercenari kepala serigala kecil sudah cukup untuk membuatmu babak belur. Xiao Yan menatap Yao Lao yang misterius dan mengangguk tanpa daya. Dia menggosok bibirnya dan berkata, siapa yang tidak naik dari bawah? Yao Lao tersenyum dan dengan sedikit gemetar, berubah menjadi aliran cahaya yang kembali ke dalam ring. Saat dia melakukannya, dia tertawa untuk terakhir kalinya. Beristirahatlah untuk hari ini. Mulai besok dan seterusnya, kami akan memulai pelatihan. Mendengar ini, Xiao Yan menyentuh wajahnya dan menyeringai. Aku menantikannya. Sinar matahari yang hangat menyinari tanah. Di bawahnya, air terjun besar melonjak ke depan dengan sekuat tenaga, akhirnya berubah menjadi garis keperakan saat mengalir turun dari tebing seperti naga yang marah. Seketika, suara gemuruh bergema di seluruh lembah kecil. Berdiri di bawah air terjun, Xiao Yan menghirup udara lembab dalam-dalam. Dia mengangkat kepalanya dan menyaksikan air terjun besar yang menjulang tinggi. Di dalam dadanya, jantungnya tidak bisa menahan gemetar. Di tanah kosong di belakang Xiao Yan, puluhan tiang kayu ditancapkan ke tanah. Sekitar 2 meter di atas mereka, ada 10 lebih batang kayu yang tergantung di cabang-cabang tinggi, bergoyang ke segala arah saat angin kencang bertiup. Cincin hitam itu sedikit bergetar dan Yao Lao keluar dari situ dengan goyah. Dia tersenyum dan mengangguk ketika dia melihat lusinan batang kayu. Dengan tatapan agak menyesal, dia melihat ke arah Xiao Yan, menunjuk ke batang kayu dan tersenyum. Setiap pagi mulai sekarang, kamu akan berlatih di batang kayu ini. Saya akan memanipulasi lok gantung ini untuk menyerang Anda. Anda harus menghindarinya dan Anda tidak diizinkan untuk melepaskan pedang yang berat. Oh, aku hampir lupa. Kamu sudah mulai menyebutnya, penguasa Xuan berat. Saat kamu menghindar, kamu tidak diizinkan untuk menghapus penguasa Xuan berat. Selain itu, Anda tidak diperbolehkan menggunakan vacuum hand atau tapak api. Mendengar ini, Xiao Yan sedikit memiringkan kepalanya, wajahnya dipenuhi dengan keinginan. Dia cukup percaya diri tentang kecepatan menghindarnya. Apakah kamu ingin mencoba? Melihat ekspresi Xiao Yan, Yao Lao tiba-tiba tersenyum dan berkata. Senyuman itu agak licik. Jika Anda bersedia. Sambil mengangkat bahunya, kaki Xiao Yan melangkah dari tanah, mendorong tubuhnya dengan elegan ke salah satu batang kayu. Tubuhnya yang tinggi memberinya watak yang sedikit lebih unggul saat dia melambaikan tangannya pada Yao Lao dan berkata,
Ayo. Biarkan saya melihat betapa sulitnya hal yang sebenarnya dirancang oleh guru ini. Anda memiliki sikap yang baik. Biarkan saya melihat berapa banyak log yang dapat Anda tahan. Mengangguk sambil tersenyum, Yao Lao melambaikan lengan bajunya. Angin kencang bertiup dari lengan baju. Segera, salah satu dari 10 ditambah kayu gelondongan yang bergoyang secara acak di udara meluncur ke arah Xiao Yan. Tekanan samar yang dipancarkan dari balok kayu yang terlempar menyebabkan wajah Xiao Yan menjadi serius. Matanya terpaku pada batang kayu yang mendekat sebelum dia tiba-tiba membungkuk. Batang kayu itu berada di dekat punggungnya saat terbang melewatinya dengan berbahaya. Sebelum dia sempat pulih dari membungkuk, balok kayu lain melesat ke arahnya. Xiao Yan melangkah ke tiang kayu di bawah kakinya dan mencoba melompat untuk menghindari batang kayu itu. Wajahnya tiba-tiba berubah ketika dia menyadari bahwa kaki yang dia gunakan untuk menginjak tiang kayu itu sepertinya menempel padanya. Perubahan tak terduga mengguncang Xiao Yan. Namun, kekuatan mentalnya cukup bagus. Dia dengan bebas memanipulasi Douki di tubuhnya dan dengan cepat memindahkannya ke kakinya. Sekali lagi, dia melangkah dengan berat dan kakinya akhirnya dibebaskan. Pada saat yang sama, dia menghindari 2 batang kayu lain yang menuju ke arahnya. Meskipun Xiao Yan berhasil menghindari serangan itu, kakinya tertancap di tiang kayu saat batang kayu kelima meluncur ke arahnya. Akhirnya, itu dengan kejam menjatuhkannya dari tiang kayu. Melihat Xiao Yan yang mengerang di tanah, Yao Lao bertanya sambil tersenyum. Bagaimana? Apa yang Anda lakukan pada tiang kayu itu? Xiao Yan mengusap dadanya yang bengkak saat dia mengerang. Tiang kayu itu dilapisi lem hitam. Setiap kali Anda bergerak, Anda perlu menggunakan Douki untuk mengatasi rasa lengket. Jika tidak, Anda tidak akan mengelak tepat waktu dan tersingkir. Oleh karena itu, Anda harus terus menjaga aliran Douki di tubuh Anda sambil menghindar. Setelah mempertahankan kondisi ini untuk waktu yang lama, Anda akan mendapatkan banyak keuntungan. Yao Lao tersenyum tipis. Benda ini di sini dimaksudkan untuk melatih ketangkasan dan kendali Anda atas Douki. Yao Lao berbalik, menunjuk ke tiang kayu dan tersenyum. Bersambung ke episode 24. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.